Halo semuanya, selamat datang di podcast SJW. Sony Jordi William dengan saya sendiri Jordi dan kemeja N. Itu inside joke doang. Inside joke doang itu yang tahu. Kemeja N. Gue William. Gue Sony dari esports Fasmo. Udah mulai di-embrace ya. Kan kita ngomongin soal Pasmo. Ada dua anggota esports Fasmo di sini. Oke, jadi hari ini topik Ini tapi kan juga inian kita juga. Ini bench player. Bench player. bench paling Paling foul. Cuma jadi tumbal. bukan kita yang menjadikan dia tumbal ya. Iya, dan dia sendiri yang pengen jadi tumbal. Soalnya dia mondar mandir. Gue dikejar. Nah, buat lo orang kalau nggak tahu itu namanya nggak ngerti cara mainin. Soalnya nggak tahu kalau lu ngomong ini sih. Tapi waktu kita kasih tahu dia juga tetap ngelakuin itu. Refleks ya. Refleks. Kalau kita kan, Juga kalau kita refleks sekarang kan soalnya. Iya langsung diem. Setan dengan harga diri ya. Oh iya kita Kalau panggil. sekarang Ini buat yang nggak ngerti kita ngomongin pasmofobia nih. Buat yang nggak ngerti, gue takutnya nih orang bertiga ngomongin apa sih anjing. Kita ngomongin pasmofobia. Kalau lu pada mau lihat ada di apa sih playlist. Di playlist Lazy Life. Life. Ya, pasmofobia. Oke, jadi hari ini tanpa aba-aba dan setelah sekian lama SJW tidak ada ya, dan Sony juga lupa kalau dia adalah produser untuk segmen ini. Terus sih kita 8 bulan. Adalah terakhir M1 maunya. Oh iya, M1 belum rilis soalnya. Belum rilis tuh Iya. M1. Kita akan ngebahas Sweet Spot. Dilanjutkan oleh Bapak William. Ya, lebih kaget lagi gue. Enggak, sebenarnya hari ini tuh harusnya si Luis yang ngisi. Jadi Sony, Jordi, Uis gitu, bukan gue karena gue nggak begitu SJL. SJW begituan lah. tapi Wis. Oh. Gue tuh orangnya tuh afirmatif gue. Kalau gue udah mau beli, gue cuma nanya orang buat konfirmasi kalau gue harus beli itu. Dan enggak Lo bukan tipe orang yang kan ada nih orang yang beli sesuatu dan dia udah beli baru dia nanya. Oh, gue nggak. Buat dapat affirmation bahwa yang dia beli itu benar gitu. Affirmation Ada. sebelum beli pasti. Iya, Ada. tapi banyak orang yang gitu ya, yang kebalik. Oh iya bener-bener. Ada temannya David juga begitu. Jadi kayak habis Hah? Teh Chief. Oh iya, dia beli dulu, habis itu baru ya. Bener kan gue beli ini. Iya. tapi memang bener sih, ada kebahagiaan yang terjadi ketika lo membeli sesuatu dan lo ngeliat reviewnya dan wah ternyata pada bilang bagus. Iya, Gua cuman beli barang yang tepat. banyak yang mempertahankan walaupun pembelian itu salah. Enggak lah, gue gak berasa lah kayak gini. Lu beli itu mah jelek banget, jangan beli. Kan udah mati, gue udah beli lagi bangsa. Bentar lagi datang barangnya, kan sering kali kayak gitu. Itu kayaknya Sony pas beli Switch, tapi Switch keyboard deh. Enggak sih gue. Enggak ya? Enggak. Kalau Switch gue soalnya beli semua dulu. Oh, Maksudnya Dia beli semua dulu satu-satu. Iya, gue beli satu-satu, Iya. gue tes yang gue suka. Dan yang paling enak tuh yang lu nyoba gak sih? Udah cobain gue yang boba. saklar lampu saklar. Bukan yang saklar. Enggak dia belum Saklar ngetes. lampu gue punya. Jadi lu Yang kayak- boba dia udah ngetes. kayak tapi tekan boba. saklar, teklak gitu. Oh. Ceklekannya keras banget. Gue justru kemarin lagi nyari tombol power buat PC. Bisa pakai Switch Tapi itu aja kalau lo ini yang Apa? Switch yang buat kayak Lamborghini. Jadi ada yang jual tuh yang buat Lamborghini tuh. Yang diangkat dulu gitu. Oh, kayak pesawat. Kayak pesawat. Ah, iya. Nah, gua lagi kayak nyari nuklir ya? kemarin gitu. Iya. Nih kayak tombol kan harus pakai kunci dua orang. Kunci dua orang. Jadi Dua susah nyalain PC gua kan nanti. Oke, jadi hari kita ngomongin sweet spot dan apa? Sebenarnya sih Sweet spot, pengertian sweet sweet spot spot tuh gadget tiap orang sehari-hari. beda-beda. nggak lebih tepat sih sweet spot sih artinya sama ya, cuman tiap orang kan beda-beda nih. Iya. Iya. Kayak bener. sweet spot gue untuk keyboard jadi berubah nih. Dulu kan gue bilang, ini udah bagus lah gitu kan. Terus jadinya berubah. Jadi sweet spot tuh apa ya? Posisi yang menurut lo paling masuk akal dan nyaman pada saat lo ngeluarin uang lo. Kalau Iya, sweet iya. spot tuh rumusnya sama kan price per performance. Iya, itulah. Itu udah Price rumus ya. performance ratio. Jadi di sini paling kita ngomongin apa ya? Gadget paling ya. Gadget lah, sama sehari-hari lah. ya Peripheral. TV atau apa gitu, gitu iya. segala macam. Kalau VGA sama prosesor karena di Nah, waktu tuh itu kita bisa masuk sebenarnya. Kalau sekarang Nggak ada yang manis. Iya, Lu mau ada duduk yang mana, manis. nggak ada yang Iya, manis. nggak ada sweet spot ya sebenarnya. Kecuali lu duit lu ada banyak banget ya. Jadi Topik sweet ini spot sudah sama. kita janjikan dari 8 bulan yang lalu Iya, ya. jadi kalau 8 bulan yang lalu ini akan berbeda jauh banget dan mungkin kita akan terlihat sangat bodoh ya. Iya, untungnya sekarang Iya, sih ada untungnya kita benernya. sekarang ya, makanya sekarang. Tapi ada lah, VGA bisa dapat murah lah. Tapi kalau komputer Dari mana? part The komputer Lazy Titip. Lazy titip. Apaan kemarin Tetap ya? aja lah naik Enggak, harganya. tapi tetap nggak akan- 1060 berapa coba? Nggak akan sama dengan Tokopedia dong, Oh, iya, pasti di betul. bawah. Iya, itu. tapi kan Bakal 3 di bawah jutaan harga masih. betul. Tapi Iya kan orang- harusnya kan 1 koma. Iya, itu 2 kali lipat gila lah Kemarin harga. ada yang jual 5.700, harga pasarannya 16, di TLT cuma 11. Tuh.
Ya terus lu kok kesannya keren gitu. Lu harganya 5 juta sama 11 juta terus kayak kesannya keren banget kan gua. Enggak ada kerennya gitu. Saking lamanya ini shortage ya, gue lupa lo harga asli semua barang lah. Gue juga lupa. Udah lupa gue harga asli semua barang. Gue aja lupa kalau 750 Ti itu harusnya cuma tinggal 700.000. Oh iya, 750 Ti emang 700.000? Iya, sekarang 1,5. 750 Ti bisa main apa ya? Masih game-game 2015 masih bisa main. Sampai 2017 nggak bisa. Sekarang 7 tahun yang lalu. Terus harus cepet apa? Itu kan kayak pada zamannya Son. Gue mau nyoba HP. Gue tuh kemarin yang sempat insecure banget tuh pada saat kemarin gue lagi ngobrol sama temen gue tuh, terus temen gue ngomong apa? Iya tahun 90 mah udah lama banget ya Son. Oh 90 kan masih 2050 dari kita ke 2050 lebih dekat daripada kita sekarang ke 1990. Wah anjing, gue parah banget, tua banget anjing gue. Oh bangsat coy, kita masih kayak gini. Kita cara ngomong kita masih kayak orang idiot gitu, kita udah tua anjing, udah punya anak. Setuju. Oh iya, buat ngecek Ya, harga. Ngecek harga. Oh iya buat ngecek harga. Tadi gue mau ngapa jadi lupa gara-gara tiba-tiba David ngedistraksi gue. Oh sih, iya VGA tadi ya? Kita main VGA. Kita ngomongin VGA. Per komputer sih lebih tepatnya. Iya per komputer sekarang. Cuman yang lain masih normal sih, kayak RAM gitu kan masih normal kan. Iya. Kalau misal kita sekarang tutup dulu, tutup lagi. Udah mau pulang nih. Kita bahas sweet spotnya dari satu dulu nih. Kita pertama dari PC dulu. Iya. Kalau di PC sekarang gue rasa kalau prosesor dan VGA kan udah nggak masuk akal. Tapi kalau harganya normal, menurut gue sweet spot itu di 3070 sama ya buat kenapa? 20 juta masalahnya. Enggak, kalau harga normal, bukan iya, sekarang. kalau Harga normal. Harga normal cuman 9 jutaan. 89 ya? 9. Oh iya. Iya, 3070 itu 9 juta. Yang kita pakai kan saya iGame ya, Pete. Iya, iGame. Ya, iGame itu kan 9 juta, 9,3 sampai 9,7 lah. Itu harganya ntar si William bakal kasih lihat harga sekarang. Tapi 3070 itu harusnya 9-an. Iya nyala. Terus kalau untuk prosesor udah pasti gua ngambil AMD 5600. Kalau untuk main game. Itu ya. Iya. Gue setuju sih kalau. Tapi itu untuk game yang 2K kan? itu 4K. Resolusi 4K bisa. Udah 4K. Iya. 4K Emang 60. orang udah pada main 4K 60 sekarang. Enggak sih, kebanyakan ya kalau 4K kan lu bisa pakai DLSS maksudnya kan. Tapi paling Kalau enak di kan bisa Nvidia. lu harus nyobain super sampling sih. 1080 tuh tajam banget. Tapi kan tetap Padahal aja kalau cuma dari TV-nya 1440. gede itu loh. Iya. Kalau iya, TV betul. lu 55 kan nggak enak kan. Iya, Maksud gua betul. mendingan lo main di 2K. 1440 tapi lu pakai DLSS gitu. Iya betul. 4K tapi lu pakai DLSS. Karena kalau ada DLSS tuh emang pede banget sih. Pede mampus sih, lu main apa aja pede. Iya, tetap cakep banget soalnya. Cantik banget. Malah- Makanya kita nunggu AMD ngeluarin sih. Saya nggak relate ya main Valorant, saya FPS 80. Monitor 160. Ya soalnya Iya sih. Iya, benar. nggak perlu sih sebenarnya. Perlu. Ini tergantung, makanya tergantung kan. Kalau dari gua pribadi sih ya sweet spot gua di situ sih. 3070. Soalnya 6800 kemarin gua pasti nggak tahu sih harga resminya karena udah langsung dihajar sama harga ini soalnya kan. 800 Iya. keluar tuh udah langsung hancur. Langsung hancur harganya kan. Jadi gua nggak tahu harga MSRP-nya Indonesia tuh berapa. Tapi yang gua tahu 3070 harga MSRP itu 93 sampai 97. Tapi itu harga itu tuh datang di luar dapat seeding. Lo akan rela mengeluarkan uang dengan harga retail untuk beli kedua hal itu. Iyalah. Iya. Kalau prosesor kalau gua pribadi gua ngambilnya 5800. Cuman kalau buat orang pada umumnya gua rasa 5600 udah cukup banget. Cukup banget. Iya, soalnya kalau buat main game, kalau buat productivity sama kayak 3700. Jadi ya walaupun orang kan banyak yang mikir kalau kok cuma 6 core 12 thread gitu. Iya. 6 core 12 thread itu banyak loh kalau kencang core-nya ya. 12 thread tuh udah lebih dari cukup. Lu tuh nggak buat apa-apa lagi habis Iya, itu. kalau ngerender juga kan kayak si William rasain betul, kan dari betul. 2700 ke 3800 ya. Ganti ya. Iya, gua habis ganti apa, Dia, 2800. dia naik loh Cuman- dari 1700, 2700. ke 3800. Naik Cuman pelan-pelan. kan yang orang nggak sadarin kalau lu ngerender video ya Lu cut time-nya nggak banyak. iya, karena pertama lu harus nunggu dari si Adobe-nya dulu kan optimize Iya. dari prosesor lu. Sedangkan tuh prosesor udah lebih kenceng sebelum Adobe sempet nge-optimize kan. Iya, dan karena itu kan semuanya jadi satu gitu loh. Satu file lu selesai render. Tapi kalau kita ngomongin animasi 3D kan satu gambar yang lu render. Kalau Iya. misalnya satu gambar sejam sama ada kalau misalnya 1700 lu butuh ngerender 1 jam nih untuk satu gambar. Kalau lo naik ke 3800, lu jadinya cuma 59 menit gitu misalnya. Nah, tapi kalau lo misalnya ngerender 3 menit dikali 60, Ya. kalau 60 frame
Ya, betul. ya kan berasa Berasa, gitu. berasa Oh jauh banget. lebih cepat gitu loh misalnya. Makanya gue pas gue ganti ke 3800, anjir gue udah gak berasa nih. Yang berasa, seberapa kencengnya iya. lagi karena udah mentok aja gitu rasanya. Iya kalau buat video. Tapi dulu paling berasa di AM malah ya Bel. AE berasa karena butuh performa single thread kan. AE. Iya iya. AE kan nggak Oh iya bisa benar-benar. Iya iya. Itu yang harus diberin sama Adobe sih menurut Iya. gua. Masalah itu. Soalnya lu bisa pakai plugin, cuman gua lupa nama pluginnya apa. Ada kan? Apa ya? Apa Yang render bisa- farm apa gitu? Iya, iya. Render apa gitu? Render, pokoknya ada renderer khusus buat AE yang bisa Oh, gunain Renderman. semua. Renderman ya. Renderman kalau nggak salah namanya. Buset, Sekarang berapa, Jolet? 23. 3070 itu. Iya. Iya. Itu Asus Dual Mana? C. Ini 3060. Apaan? Itu 3070 yang Strix 30 tuh. Iya. Strix emang mahal sih. Strix Soalnya emang emang desain lebih mahal. shroudnya juga sama semua. Bagus banget cooling performance-nya deh kalau punyanya ROG. Yang iGame setahu gue malah udah nggak ada kali, udah kosong kali. Harusnya sih disikat-sikatin. Gila ya. Gue pertama dan terakhir kali lihat iGame ya punya kita itu. Iya sama sih. Gue udah udah nggak ngaruh, lu mau Revisor Rocket juga. Enggak kepencet. Sorry. Ada berapa tuh? Yang 3080 Ultra PO-nya sih 37. 38. Wah, gila sih ini hancur sih. Hah? Gila coy. 3080 Ultra waktu itu berapa ya? Gue lupa harganya. 15 ya? Iya kan 15 kan? 15. Masih gue ngedit tuh videonya lagi. Iya, yang 15 sih 3080 sih nggak tuh. Gila. Itu yang bawah ini 3070 nih, bawahnya. Oh ini Top colorful 38. 13 Oh, ini lumayan 13,8. Itu 3070 Ultra. Enggak, Iya. percuma Son. Dia Apa? tulis 13,7. Enggak, tapi Nggak kalau ada, kita nggak ada, ngomongin, nggak Nggak ada barang. gue bukan menyerang toko dia, tapi kalau kita ngomongin e-commerce lagi banyak yang Apa? mencoba untuk nipu dengan harga yang ini dan Harga Berarti MSRP. tapi mereka tetap mereka ngeluarin duit buat dapat badge itu. Oh iya, Baca iya. apa itu sih nggak namanya? ngeluarin duit, Son. Itu nggak Itu merchant lu itu. cuma perlu daftar KTP sama foto muka lu. Oh iya tapi kan Ya bukan either dia nipu atau mungkin pakai akun orang atau gimana atau Tapi nggak tetap- dikirim banyak. Tapi banyak kalau kasus tipenya soalnya. dia bisa dibawa, transaksinya dibawa keluar dari Tokopedia nggak bisa apa-apain dia juga. Oh iya. oh Loopholenya iya. di situ, makanya dia berani buat naruh power merchant di situ. Jadi dia bakal kayak ya udah ini ada nih, gue tiba-tiba punya satu barang dari distributor, lu mau nggak? Tapi kita nggak lewat Tokped ya gitu-gitu. Kan Acit juga sempat ditawarin begitu, dia sempat mau beli VGA dan kasusnya sama. Mungkin gue kasih Cuman nggak mau COD pasti kasih kan. ceritanya si jujur aja kali ya. Hmm. Nah, jadi untuk lo yang ditawarin sama toko mendadak dapat harga MSRP, bilangnya dapat dari distri, jangan lu percaya. Karena walaupun lu kenal sama orang distri dan dapat orang dari AMD event, lu tetap bakal dapat harga pasaran yang kayak sekarang, cuma lebih rendah dikit. Lu nggak akan dapat harga MSRP. Hmm. Kecuali lu bener-bener dapat barangnya itu first hand dari pabrik, baru lu bisa dapat harga asli MSRP-nya. Jadi untuk yang scam-scam kayak gini ya udah nggak bisa. Oh iya berarti lu bisa lihat, iya berarti udah nggak masuk akal gitu. Karena lu punya duitnya pun belum tentu bisa beli soalnya. Iya. Iya. Kecuali legitip. Kecuali cari lazy titip ya betul. Tapi second ya, bukan baru. Second. Kalau baru nggak laku biasanya. Karena sama aja dia bilang sama BNIB, Tokped. BNIB. Brand new inbox. Iya sekarang lu bisa lihat lah harganya nggak benar-benar nggak masuk akal dan ya gue juga ngerti Tapi lah. kalau Ryzen Ya harusnya kalau 5.600 harusnya masih banyak lah. emang ada yang masuk barangnya? 5.600 X tuh. Emang masuk barangnya? Nggak ada 5.600 X. Teman gue baru bikin kok. Teman masih ada. banyak. Tuh harganya masih normal kok. Emang harga retailnya segitu? Ya masih emang normal. segitu kok 5 juta. Soalnya kemarin tuh kalau gue lihat, kalau gue kan sekarang lagi pakai Swa 80 nih. Swa 80 tuh masih usable banget kalau lu dapet harga yang bagus. Ya apa itu lo lihat harganya 10 Iya, 70 ada masalahnya yang jual sekarang 8 nggak juta. Oh itu ada 10, 14 juta. Iya, 8 ini kayak harga juta. baru ya. Wih, ini sih tolol lo anjing harganya. Kayak harga baru. 80 anjir. Iya. 9 juta. Wah gila sih. Ini saking keseringannya. Ini gue udah gak tahu harga aslinya berapa. 1080 tuh 2070 kan performanya. Ya harusnya. Iya kan? 2070. Super yang 2070 super di atasnya sedikit. Tapi Gila sebenarnya sih, anjir. ya kalau lu bisa dapat harga Swa 80 yang harga murah gitu ya. Harga bekas aslinya. temen gitu, bekas temen lah istilahnya. Ya gue masih rekomen sih. Gue semua game masih lancar kok main di Swa 80. Ya lo bisa ngamatin Cyberpunk ya? Cyberpunk nggak ada masalah gue, rata kanan. Rata kanan 1080. Cuma nggak ray tracing aja, tapi tetap 60 semua. Lock Valhalla itu 60, jadi masih aman. Lo main di prosesor apa sebelumnya? 2700X. Oh iya, masih oke dong. Oh iya, masih oke ya. Oke banget, Cyberpunk oke banget masih. Swa 80. Makanya gue nggak ada ini kan, nggak ada mengeluh masalah VGA kan. Iya, Buat kayak render masih enak segala macem. Iya sih. Ya gue rasa kalau orang pada umumnya sih harusnya nggak masalah sih, nggak harus ray tracing. Tapi Ya, kalau iya, buat gue betul. sih Kalau gue nggak. Cyberpunk kayak harus loh.
Soalnya Cyberpunk emang bagus harus banget. Iya, soalnya kalau Cyberpunk nggak pakai ray tracing tuh jelek gambarnya. Maksud gua kan bagus banget soalnya kalau pakai ray tracing nggak jauh muluk banget lah. gila. Dia Iya. pertama ngejar pasti 60-nya dulu lah. Iya, betul. Kalau Oh iya ya, 60 tetap ya. Daripada ray tracing dengan 60 ya. Iya. Atau kayak tadi ya kita coba RE Village ya. Berapa tadi, Bal? 8K. 10 ya 8K 10 sampai 12 FPS. Itu belum native lagi. Iya, tapi cantik banget. Oh iya bagus, fotorealistik. Iya, Oh cuman foto mod ya? Apa? Cuma buat foto mod. Oh iya, foto mod bagus banget. Iya, nggak usah main. Itu sama kayak kemarin gue main Horizon Zero Dawn, gue upscale ke 4K cuma buat foto mod. Oh iya sama gue Cyberpunk juga. Gue banyak banget foto mod Cyberpunk gue upscale ke 8K. Buat foto mod doang. Jadi pas lu zoom, Bagus banget gila. bagus. Gue sih ngeliat Cyberpunk tuh kayak aspalnya, mobilnya tuh gila cantik banget. Nih gila. boncel gue tadi bekas nabrak, Iya. masih bekasnya bagus. Cuman pada saat Kok lu gerakin, gue kayak berasa diserang gitu ya visi gue ya. pas gerakin mouse udah udah Oh, iya. PowerPoint. PowerPoint. Iya, PowerPoint. Slideshow. Iya, slideshow. Tapi kalau Oh kalau dari gue slideshow sih saya itu. sering tuh. PowerPoint beneran. Kenapa Report, curhat jadi ya? ngomongin report. Jadi ngomongin report. Tapi kalau dari gue sih, gue tetap rekomen. Walaupun kalau lu nggak mau muluk-muluk, yang penting motherboardnya lu beli yang paling baru. Oh iya, gue juga Iya. gue setuju sih. Kalau motherboard gue rasa harus Soalnya baru motherboard sih. tuh masih baru, masih reasonable banget harganya. B550M yang Steel Legend kemarin tuh gue lihat murah banget harganya kok. Masih di 2 jutaan lah. Maksud gue masih Berarti reasonable. gue juga sih kalau buat mid end gue rasa motherboard bukan 1,5 sih kali. 1,7 sampai 2 jutaan gue rasa. 1,5 pun masih oke lah. 1,5 paling kalau lo pakai 5.600 masih oke lah. Iya. Atau 5.800 Iya. nggak lu apa-apain gitu. Karena B550M B550 biasa ya, bukannya M, gua habis cek spesifikasinya untuk lu jalanin di masih B50 masih oke kok. Asal lu nggak overclock. Iya. Masih jalan. Dia Biasa. jalan biasa. sih mah jalan. Cuman gua nggak menyarankan lu beli suatu Vega di atas 8 juta dengan Iya, betul. harga Mobo yang misalnya kayak 1,5 gitu. Tapi ya kalau lu mau maksain ke sono masih bisa gitu. Iya bisa. Biasa kan orang biasa maksain ke sono biasa karena warna sih biasanya. Karena di harga mid range yang putih cuma doi doang. Steel Legend. Iya, atau nyari RGB. Iya, nyari RGB-nya. Biasa maksain ke sana. Soalnya gue sweet spot gue ada RGB-nya. Nah, kalau dari gue motherboard yang penting baru, prosesor lu masih pakai 1700 pun nggak masalah. Gue motherboard gue apa ya? Tomahawk B berapa ya lu? B bukan sih? B, Tomahawk, iya. iya, Lu B350. 350 Oh iya dulu. B3. Iya, itu kan masih awal banget itu. Kalau dulu ngambil itu karena emang itu sweet spot. Itu sweet spotnya ya. Itu dulu sweet spot. B350 itu sweet spot. Di bawahnya Gua kan sama Asrock ya so. Iya, 350 plus 1700 dulu tuh udah paling Di atas oke tuh banget. yang S470 ya? B enggak dong, X370 dulu. S370. Nah itu kan gue juga ngerasa nggak bakal kepake. Jadi gue dulu ngambil B350 Tomahawk. Dia emang enggak kepake sih S370. Pakai iya, kalau menurut gue sih begitu aja. Paling kalau yang bad deal-nya adalah lu mengambil seri 450 karena Ya oke, 450 Karena bisa nanggung. pakai semua. iya tapi dia agak nanggungnya karena lu butuh expertise lebih aja untuk lu update BIOS segala macem. Iya, benar sih. Lu harus cuman beberapa toko ada yang nyediain Ada yang nyediain tuh, flash kan. flash ini. Iya. Kecuali kalau BIOS. kalau misalnya lu beli 5.000 dan lu beli B450 lama, lu pastiin dia bisa namanya BIOS flashback. Oh iya, Iya itu kan? penting banget tuh. Jadi lu nggak perlu prosesor lama. Jadi lu cuma tinggal colok, abis itu tahan tombol BIOS, nanti dia nginstal. Jadi itu doang sih yang harus lu. Cuman menurut gua B450 menurut gua masih worth it banget kok. Gue masih Kalau pakai bisa dapet. B450M. Gue masih pakai B450 Steel Legend gue. Yang penting lu bisa nge-flashnya aja sih. Ya paling itu doang ya kalau untuk speed spot untuk PC. Iya. Kalau Ryzen yang sekarang tuh udah ada internal GPU-nya nggak sih? Belum ya? Belum. Sampai sekarang belum ya? Yang seri selalu baru ada. belum ada. Seri baru belum ada. Iya, kalau yang ada, lama dulu cuman ada. eksklusif OEM parts. Oh ya, yang partners doang. Belum dirilis buat yang Public belum kita ada. ya. Makanya sayang banget soalnya yang OEM part itu yang udah rilis yang seri 5000. Yang seri 4000 ya? 4000 apa 5000? 4.000 ya? yang biasa udah ada. Hah? Udah Oh, ada tahu sih. 4000 Gua lupa seinget ya. gua, 4000G. Itu kenceng loh itu. Lumayan. Tapi itu kenceng. OEM kan? OEM. Iya, Nah, nggak, mereka yang belum sih lepas yang build up PC semua. Iya, bila PC. Tapi kenceng. Ah. Tapi kenceng itu. Yang waktu itu kita review, Iya, itu Itu. kan dia. itu kenceng itu. Buat Kan lu main sempet e-sport segala macam bisa. Sony Oh, masih bisa lah. Lu main RDR kok nggak salah. Gua ngetes main RDR tapi nggak 1080. Berarti 720. 720 dibanding masih mereka playable. ngebeli semuanya dan nggak bisa beli VGA, mending start dari build up itu dulu nggak? Cuman nggak ada, Jo. Cuma nggak ada. Nggak ada Lu juga. nggak bisa beli. Lu nggak bisa beli. Oh. OEM karena OEM. Iya, OEM. Oke.
Karena Enggak, maksudnya langsung build satu PC OEM itu langsung di. Enggak, Ya, itu tapi build kan PC-nya expect- PC iya. kecil gitu loh, Jor. Oh. Tapi upgradability-nya kan nggak ada jadinya. Iya, nggak ada. Tapi ntar kalau gue baca beritanya, AMD sih plannya bakal ngeluarin bundle sama motherboard. Cuma masalahnya kapan? Nah itu dia masalah kapannya itu kita nggak tahu. Iya, kita Masalahnya nggak kan siapa yang dapat? Tadi aja lu bilang se-Eropa cuma dapat 20 biji. Iya loh, Prosesor. kemarin dari tempat paling gede loh. Buat satu Eropa. Dia marketnya Eropa, cuman tokonya di Jerman. Cuman mereka dapat restock untuk 5.900 itu cuma 20 biji prosesor. Sebuah satu Eropa. Cuman pasarnya itu se-Eropa. Kayak ibaratnya kayak Amazon lah gitu. Iya. Orang tuh dari nggak cuma dari Jerman doang yang belanja. Jadi ya nyesek juga lah pas denger gitu. Tapi emang ya parah sih sekarang sih untuk masalah ngomongin yang berhubungan sama silikon, kecuali RAM ya. RAM kenaikan harganya nggak banyak. Emang RAM ada kenaikan? Zeus udah nggak 900, Zeus 1,2. Oh ya naik berarti. Tapi nggak sebanyak kayak dulu pas Oh ya RAM dulu lagi kan sampai 2 kali lipat. Ya RAM emang tuh rada ini sih. paling tim Zeus tuh yang murah sama Iya. Corsair yang value pack. Iya yang keluar RDA. 100 tin. Tim Zeus. Oh, satu. Sodium itu. Bawah. Sejut. bawah, Oh ya bawah. sodium ya. Ini. Nah. Oh, Oh, 1,4 sekarang udah lagi naik nih. ya. Udah mulai merangkak lagi nih kadas nih. Soalnya kemarin gue buat picking ini RAM buat si Yong itu masih 1285 kalau nggak salah, 185 apa 190. Ini orang kalau ngeliat konten rakit kita Wil nyesok loh. Pas ngeliat oh nih budgetnya segini, gue bisa pas bikin kita rakit sini. tuh 935. Iya 900 kan? 935, 16 giga, 3200. Iya. Sama kemarin tuh gue ngecek ada Corsair yang Apa value tuh. Dominator? Oh. Radio Select. Ya, value select. Mahal loh anjing segini. Ya kalau kan beberapa orang kayak beli barang masih kayak beli kulkas harus Samsung, beli RAM harus Corsair kan tetap kan. Oh cuma kalau dibandingin tim emang lebih ketat ini timingnya. Lebih Yang Sangat- tim 3-2-nya tuh longgar banget, harus lo ketatin manual. dan Pokoknya itu tim. hoki-hokian. Ya oke-okean Nggak bisa juga. terlalu seketat Iya. Corsair punya. Yang tim punya. Yang PC lu masih pakai Corsair gua. Enggak, Corsair. Corsair PC gue mah, gue sudah minta sendiri sama tim itu. Corsair gua kemana ya? Kan lu RMA, terus lu Oh jual. iya bener juga. Lumayan duit. Udah jadi duit. Lumayan. Ya 1 komaan lah, 1,5 berarti lo. Kalau PSU nggak perlu takut selama di bawah 650 watt banyak stoknya. Iya. Kalau PSU santai Iya. aja itu. 3070 juga lo butuhnya cuma 650 sih aman. 3080, 6800 XT baru deh. Lo paling nggak 750. 650 juga kalau lo mau pakai harus yang bener-bener Yang bagus banget ya. Yang Nggak bisa asal. biar dia ada headroomnya lagi buat nanti dia kalau ada spek segala macam. Itu kan terjadi sama David. Pas dia pakai 5700 PSU lamanya ternyata pas-pasan. Oh iya. Jadinya nggak ini. Powernya Karena throttling. mati sendiri. Iya. Habis diganti PSU udah nggak pernah kan? Iya nggak pernah ya. Dia menyalahkan, dia tendang casing ya biasanya. Tentang ke sini. Iya, dia bilang mati ya gara-gara Goyang, tendang casing. goyang. Sebenarnya hal yang sama sih untuk 5700 XT, 3080, 6800 XT. Punyanya AMD 5700 XT ke atas, punyanya Nvidia 2080 Ti ke atas. Itu biasanya lo kelihatan kalau misalnya lo nggak separate cable, core clock-nya nggak mungkin naik Iya, betul. sampai tinggi sih. Masih seperti iya. kabel. Kalau misalnya lo masih satu kabel, biasanya itu PSU-nya bener-bener single rail dan bener-bener bagus banget. Jadi lo nggak bakal ketemu masalah. Tapi pada saat lo ngeliat kayak kok core clock-nya kok rendah ya. Terus CPU GPU saja juga rendah. Biasanya sih karena PSU. Iya. Betul. Jadi jangan buru-buru RMA VGA-nya. Soalnya kan kadang orang masih bingung kan apakah PSU berpengaruh sama performa. Performan, iya. Dulu sih enggak. Dulu nggak terlalu. Dulu nggak terlalu berpengaruh. Iya. Sekarang Karena biasanya dulu nggak jalan. Iya dulu PC-nya antara nggak nggak jalan mau sama hidup. jalan begitu Iya. doang. Iya. Jalan atau jalan terus mati. Biasanya kan lo langsung tahu oh ini PSU. Gitu. Kalau Soalnya sekarang kan nggak. dia bisa nyesuaiin kan Nyesuaiin powernya. powernya. Nah. Jadi hitnya Menarik tuh langsung sekali berasa. Bisa lu hilang berapa? Ya, 10% bisa hilang lah. Kayak performa. kemarin si David main COD patah-patah gitu kan. Nggak enak banget loh. 5700. Iya, 5700 XT. Harusnya COD enteng banget di 57 XT. Iya. Terus cuma 1440 dia. Iya, 1440 doang. Harusnya udah lebih. Enggak semuanya nggak apa, bukan keterima. Oh iya. Oh iya. Percaya tuh orang-orang. Threadripper. Masalahnya di situ doang sih. Iya. Berarti ini udah habis ya masalah CPU. Proses ya Sekarang masalah PC naik ke
displaynya. Oh, Display. Menurut gue ini salah satu yang orang tuh selalu menyampingkan ya masalah display ya. Nah, kita mulai dulu dari lu deh, Jor. Display menurut lu yang paling ideal dan sweet spot bagi lu tuh apa? Harus bisa apa untuk display? Paling sweet spot ukuran 32 sampai 32 2K 144 atau 165 udah cukup. Kalau G-Sync FreeSync kan compatible pasti kan udah 145. Atau mainnya ultrawide yang gede banget tuh 49. Iya, 49. Iya, ultrawide yang 49. Gue itu sih. Karena kalau gue main yang 2K itu pasti gue monitor gue 2, 3, gue nggak mungkin 1 Oh, sih. nyariin di harga? Untuk dapetin itu harga berapa? Sweet spotnya buat Bukan sering review Harusnya monitor. yang tadi gue sebut pertama itu udah bisa dapat di 6-7 juta. Walaupun tetap ya gue nggak akan mengeluarkan uang sebanyak itu untuk beli monitor itu sebenarnya. Chip S. Kalau lu ngeluarinnya jadi berapa? Kok sweet spotnya lu jadi Iya, kalau sweet spot nggak lu mau kenapa keluarin? keluarin? Karena juga. gue tipe orangnya tuh mencari sampai benar-benar dapat yang murah. Oh, kayak dulu udah beli monitor dia yang Iya, LG kayak sama Dell. Dell. Sama Dell. Dell gue kan itu harga jualnya 10 ya dulu ya. 8 atau 9. Gue belinya itu di 6,5 sama 980 Oh iya, dia tipenya 3,5. kalau mau beli barang tuh nyari dulu. Gua kan nyari. di used Hmm. Gue market. bisa bakal nyari sampai dapat yang murah banget dan segala macam ya. Jadi sweet spotnya Jordi adalah second Iya, intinya gua gitu. bakal Dengan second. spesifikasi yang dia udah tentuin. Iya. Jadi kalau harganya masuk ya gue beli. Bisa Iya, lumayan. display menurut gua masih oke sih beli second. Yang jadi masalah Enggak. kita display. Apa? Ya lu sekarang apa? Spesifikasi kita tuh mahal loh. Gue pasti Enggak kan sih. harus 144. Oh lu udah ke warna pasti. Iya, Oh, kalau si 144 Wigo soalnya harus. warna kan. Kalau gua nggak terlalu. Nah, masalahnya itu. Karena gue nggak bisa gabungin 144 sama warna barengan nih. Gak Iya. ada yang 144 tapi Delta I1 gak ada. Enggak, ya soalnya lu profesional nggak ada yang pakai cepet 44. Tapi kan Kayak lu gua harus lihat kayak si David dong. Iya. Dual Gua kan monitor. juga gitu, gue. Iya, satu gaming, satu buat monitor Profet. tengah gue 144, kanan gue yang Delta I-nya tinggi gitu. Ya lu bagi dua dong, yang profesional Oke. yang sweet spotnya berapa, Kalau yang buat- gamingnya berapa. Gue harian gue bakal prefer gaming karena gue nggak terlalu butuh Delta I buat harian. Gue bakal yang penting sRGB 100% lah gitu. Habis Ya, itu pokoknya yang penting kalau nonton bokep kulitnya masih kulit asli. nah, betul. Habis itu 144 minimal ukuran 27. Udah gue. Sama panel harus IPS gue. Ya, panel IPS. Gua nggak suka. OLED. Gue nggak suka. Gue nggak mau Apa? sih display gue OLED. Iya, gue juga Gue nggak mau. OLED. Gue nggak mau. Bodoh nanti ada Soalnya tombol buat Windows kan. di bawah. Iya, soalnya buat Windows. Ada jam, ada wallpaper. Ya kalau Rame wallpaper di bisa bawah tuh, berubah ya. wallpaper. Itu pilihan emang sangat bodoh lo pakai OLED di Iya. PC soalnya. Soalnya Windows tuh nggak ada pixel shift. Iya, nggak ada pixel shift ya soalnya. Belum ada sih. Belum lebih ada, tepatnya. Mungkin jadi nanti cepet Windows hancur. update Berarti baru buat mereka ada. yang pakai monitor tambahan pakai OLED kayak TV itu di atas mereka. Di hide. Nggak di hide. Kayak gue Di hide. selalu hide. Oh, taskbar ya. Taskbarnya harus di hide. Gue nggak pernah nongol sih taskbar dari dulu. Kalau Emang gua kebiasaan di hide. Gua Gua kebiasaan. taskbar akan gue sembunyiin kalau gue lagi mengejar deadline dan gue nggak mau tahu itu jam berapa. Gue nggak mau tahu itu. Oh, kalau gue sih nggak pernah Soalnya emang. sekarang kan kalau gue mau lihat pagi tuh either gue harus ke depan tuh ke kantor dalam atau belakang nih sampai udah terang banget nih sampai tembus ke sini. Kalau gue nggak bakal tahu itu udah pagi apa enggak. Oh, kalau gue sih emang udah keblur otomatis jam. di mata gue, iya. Kayak lu kan sebenarnya nih, sekarang gue kasih tahu sesuatu yang bakal bikin lu ribet banget sepanjang dengerin ini atau nonton podcast ini ya. Mata lu sebenarnya tuh ngeliat hidung lu, cuman karena lu kebiasaan, hidung lu otomatis dihilangkan oleh mata lu. Jadi ke sensor Iya, automatically sama kan. kepala lu, Cuman kalau lu sekarang sadari dan lu ngeliat ke hidung lu kan selama lu inget, lu akan sadar kalau oh hidung gue dari tadi kelihatan ya sebenarnya kayak gitu ya. Dan gua kasih tahu kalau sekarang lu lagi pada napas. Nah ya kan, sekarang lu harus napas manual kan. Lu jadi Nggak enak nyadar kan? lu napas. Gak enak kan. Nah, itu pokoknya sih. Ya, tapi harga berapa, Wil? Apaan? Harga? Hah? Kalau harga gue kemarin ngelihatnya tuh kalau untuk yang 144 tuh harusnya murah. Yang untuk spesifikasi gue di harga 5 juta. 45 45 juta punya gue. 27 ya? 27 sampai 32. Karena ya, Iya. kalau untuk gua harga 45 juta masih TFT ya oke lah, ya udahlah kita telan lah gitu. Tapi kalau untuk yang profesional yang ini agak mahal. Ya profesional pasti mahal sih. Lu nggak, Karena soalnya gua lu butuh- ngasilin duit juga sih. Iya. Kayaknya rada sulit untuk Karena lu gua cari yang butuh murah. dia, gua butuh dia 16:10 kan. Iya. Habis Biar itu- lebih luas juga, lebih Iya. enak. Habis itu harus delta I-nya harus 1, ukurannya harus tetap 27. Dan kalau bisa dia ada sertifikasi REC 709 itu. Iya, buat kalau video. Iya, karena kalau untuk profiling warna juga lebih mudah ternyata. Iya.
Ya pokoknya color space-nya harus lebih lengkap lah kalau profesional. Cuman gue rasa sih jarang lah pasti orang ya. Yang gue rasa juga orang profesional juga udah tahu lah dia yang pakai mereka apa. butuhin apa kan. Iya. Jadi paling sweet spot kita ya di situ. Paling punya, kalau di gue sih yang ukuran 27 segitu gue cek kemarin harganya ya 9 juta lah. Itu monitor. Yang buat Iya. warna ya. Iya buat warna. Itu Asus Pro Art. Iya Kemarin gua PA series. Aduh. Kalau gua nggak mungkin profesional. Yang pasti punya Sony, Cuman Samsung apa tuh kemarin ya. Iya, gua pokoknya Udah sih. sebenarnya ada cukup banyak kayak dari 6 sampai 12 juta. Tapi kalau gua bilang sweet spotnya adalah 6 juta. Yang lu butuhin sebenarnya HDR, terus nits sama frame rate lah. Ya. Refresh rate maksudnya. Jadi refresh rate cepet 44, ukuran minimal 27, terus nits harus 400 minimal. Kalau dapat HDR ya lu untung-untungan, cuman HDR juga harus minimal 1000. enggak 600, HDR 600. Jadi lu mulai bisa kelihatan bedanya dan nanti lu tahu kalau oh ternyata kayak gini ya kalau misalnya gua nonton HDR, gimana kalau gua misalnya nonton yang nits itu di atas 800 gitu misalnya. Jadi itu bakal berasa banget. Nah, itu biasanya lu bisa cari apa? Kita udah pernah review itu tuh monitornya namanya Aorus HG ya. apa ya PT? Yang Namanya? dipakai sama Yang di Aldo. Aorus. HG32QC. Ya ya. Tuh kan. Nah, bukan Aorus, namanya Gigabyte ya. Dia nggak pakai nama Aorus. Nah, itu yang gue rada bingung sebenarnya sama si Gigabyte dan gue harap sebenarnya Gigabyte kedepannya mendingan ninggalin nama Aorus kalau mereka bisa ngepres harganya itu seperti ini. Jadi si ini harganya Apa SG32? G deh, kayaknya G deh, nggak ada X ya. X itu ViewSonic. Oh iya, iya. Maaf, G32 ya, G32. maaf terakhir saya nge-review ViewSonic. Nah, ya, QC Nah, iya. ya, G32 Itu QC. kayak ini aja, dia kayak tough gaming sama ROG sih. ROG. ya. Iya. Cuman ini monitor pertama kalinya Gigabyte yang enggak Iya. ya satu-satunya yang enggak pakai nama Aorus. Nah, ini harganya kok naik juga ya harganya ya? Oh, Nah, harusnya harganya harganya Enggak, ini yang 32 inci. Iya, Kan yang 32. Ada yang 27. Enggak yang ideal menurut gua 32 lah. Ada yang 27. Kalau lu untuk main game. Jadi dulu tuh harganya 6 jutaan ini, 6 kok di bawah 6,5 pokoknya dulu. Gue denger berapa harganya. Jadi menurut gue ini paling gue bisa bilang buat lo yang pada main ini gue rasa sweet spot banget Kan ini buat karena ngedit masih bisa nih. masih. Oh iya, Jadi ini sRGB SDR juga 400. masih oke. SDR Terus masih 400. coba lihat di atas deh. Nits ini harusnya setahu gue udah di atas 300 deh. Ini 350. 350 ya Nits. Jadi menurut gue udah oke banget. Kalau lo mau nyari di budget harga 6 jutaan, ya 7 juta lah, 7 juta kurang dikit. Kalau lo mau dapetin yang full array FALD itu paling ya cuman pilihannya cuman 2, cuman itu udah berhenti produksi. Atau lo misalnya ada pilihannya punyanya Asus, itu juga ada yang ukuran 32 ROG, cuman gue lupa serinya, nanti paling taruh di deskripsi kali ya. Gue lupa namanya apa. Cuman harganya sekitar 7 jutaan juga, tapi nitsnya itu 450. Tapi full array local dimming. Enggak. Dia sama kayak si Gigabyte. Oh. Kalau yang full array itu ya CHG coba lu lihat ya. CHG Merek 32. Samsung. Tadi monitor Gigabyte turun malah kan? Berapa Gua waktu harganya? review 8 bulan yang lalu tuh 7,2. Enggak, dulu yang waktu gua nonton kan 6, ya. Gua waktu review 8 bulan lalu CHG 7,2. C32 HG 70. C32 Oh, sama ini ya? HG Eh, 70. Oh ini monitor yang kita campaign seakan-akan seperti agama ini. Nah, ini harganya Ini 9 juta. Gue udah ngeracunin orang banyak banget. Gue nggak pernah Iya. pakai monitor ini. Ya gue yang pakai lama nih. Nih lama ya. Berarti Iya. udah enggak dong sekarang. Sekarang udah enggak. Sekarang gue pakainya Asus. Tapi ini menurut gue salah satu yang benar-benar menarik banget. Cuman sekarang memang udah discontinue. Jadi di harga 9 gue rasa untuk barang yang tadinya harganya 9,7. Ini bagus banget nih monitor nih. Tapi kalau lo mau nyari, cuman emang kelemahannya adalah kakinya yang menurut gue sangat jelek karena makan space banget. Jadi kalau bisa lo harus beli Face mount. Ya, face mount tinggal colok doang ke belakangnya. Dan emang monitornya berat banget dan tebel banget karena memang full array local dimming. Walaupun jumlahnya nggak banyak, tapi lo masih bisa dapetin di atas 600 nits, udah 10 bit dan lo bisa pakai FreeSync 2.0. Jadi lu bisa dapetin FreeSync dengan HDR di 10 bit. Jadi itu menurut gua udah benar-benar enak banget dan lu udah mulai bisa ngerasain apa itu HDR. Jadi menurut gua sih ini yang paling oke dan gua rasa sweet spot itu untuk gaming saat ini adalah 1440. Buat gua 4K nggak masuk akal buat. Ya 4K nggak masuk akal. terlalu kecil lah monitor kita untuk itu. Iya, gua rasa 4K itu ya lu harus minimal tuh 32 dengan jarak kayak kita sekarang ngeliat Iya, inilah.
Jadi gue rasa tetap 1440. Dan makanya kalau untuk TV ya rada beda soalnya kan. Karena Samsung menurut gue masih nomor 1 karena lu bisa display 1440. Kalau Sony nggak ada TV yang mau support input 1440. Ah ya. Dia langsung 1080 loncatnya langsung ke 4K. Iya. Ya, jadi kalau lu input 1440 ya dia nggak mau. Dia nggak baca ya. Iya. Ini kakinya kuat tapi makan space-nya kakinya kuat. Oh, kalau kakinya kuat, cuman Yo. makan tempatnya yang gue nggak suka. Bisa Ya, demi lebar nahan- banget soalnya. Nahan beratnya ya. Iya, karena berat banget. Sama ini sih kalau ngomongin monitor tuh referensinya itu nggak bisa referensi luar. Karena Maksudnya? SKU-nya itu beda SKU sama beda. kita. Selalu Oh, cuman kodenya doang, penamaan doang. Oh, kalau kayak kemarin beberapa kali kita review tuh beda di beberapa speknya. Terus speknya beda. Heeh, Kalau TV panelnya soalnya beda. enggak. Soalnya kalau TV Oh, sama. kalau TV sama. Iya. Kalau monitor tuh beberapa speknya beda. Oh gitu. Bahkan ada beberapa fitur yang di cut down. kayak gue coba cari top 10 monitor under berapa gitu, lu cari kan keluar dulu kan pasti kan. Waktu lu cek-cekin ke Tokped 1 tuh nggak ada. Barangnya nggak ada. Barangnya nggak ada. Sekali lu Jadi, nemu yang di satu lini kadang beberapa speknya ada yang beberapa di tone down mungkin. Ada yang ternyata harganya beda gitu. itu sih kalau ngomongin monitor sih. Jadi agak ya referensi lu ya cuman lokal doang, lu nggak akan Betul. bisa Betul. cari referensi luar negeri. Nah, gue setiap nyari itu nggak pernah nemu yang nggak ada di sini sih soalnya. Ya gue ngeliat ini kayak firmware segala macam masih sama yang lo. Kalau TV yang gue temuin sih emang cuman code name-nya doang, kayak 90H, 900H sama 9000H punyanya Sony itu sama. Kalau Samsung sih sama semua Soalnya sih. udah pengen banget beli TV sih Sony. Kemarin gue masih Jenny udah mau ngambil TV itu. Cuman setelah si Jenny mikir-mikir lagi, gue akhirnya beli kulkas bro. Jadinya Jauh banget. itu adalah kekuatan seorang istri itu ya. Jadi dia beli kulkas. Dari bro. keinginan mau beli TV ukuran 65 jadi ya. Gue tadi Jadi baru mas mau ngasih solusi, ada toko fisik, ada toko di Tokped yang dia ada toko fisiknya, dia masih ada barang 9.000-an. Iya coy. Terus kalau kulkas lamanya mau dijual ke sini ya. Kulkas lama lagi gue mau jual sih. Cuman gue nggak tahu jualnya kemana. Aldo apa? David mau beli kan? Apa? Electrolux. Kalau lo ada yang mau tulis di komen. Kalau lo ada yang mau beli Kulkas bekas kulkas Electrolux garansi masih ada 8 tahun. Dan belum pernah diapa-apain di kulkas, masih sehat banget. Cuman emang ukurannya udah nggak cukup. Oke, berarti monitor udah selesai. Kita Monitor turun selesai. ke peripheral. Nih gue suka nih. Peripheral Laptop ya. nggak dulu laptop? Apa? Peripheral dulu, kita lengkapin dulu PC-nya. Iya, PC lo ngapin dulu. Jadiin dulu PC-nya. Masa lu punya PC nggak punya Iya. keyboard kan? Habis ini speaker. Yoi. Gua suka nih peripheral Berarti mouse dulu, mouse. Mouse. Dari lu Jor. Wah, sini nih. Dia lagi buka R&D mouse ini dia. Oh iya. Lagi Dia gue lagi sekarang pasar 8 mouse di meja gua. 8. Kalau mouse, kalau kita ngomongin paling top tier, gua akan pilih G Pro X Superlight. G Pro X Superlight. Udah keluar belum Tokopedia? Udah Berapa harganya Jor? 1,8 harusnya. Sangat reasonable sekali. Wah, gila. 2 juta. Buat gue sih mahal ya. Itu yang Jadi sweet spot gue nggak mungkin segitu sih. kalau kita ngomongin paling top tier, itu yang gua kasih lo pegang yang ringan banget itu, Oh, iya, yang iya. kayak nggak ada isinya. Ah. Ini yang Yang gue bilang, ini kenapa kayak bikin F1 udah semua ditipisin begini. kalau ngomongin mid 1 jutaan tuh ada Aerox 3. Kemarin gue bisa review. Apa? Aerox, Dual Series Aerox 3. Oh, Sama-sama juga, tipis juga. Bolong yang ini. Iya, Yang berarti ini emang filosofinya F1 berarti. Tapi- bener. iya. Tapi ini Terus nggak- F1 betul. banget kan. Iya. Sampai lu ngurangin material gitu. Kalau ini 66 gram. Kalau Ntar yang lama-lama karbon nih. Iya, bentar lagi bahannya karbon. Karbon. Nah, yang ini 66 gram, yang tadi itu 63 gram. Padahal yang tadi itu nggak bolong-bolong dan size-nya lebih gede. Makanya itu kenapa Superlight itu bisa menarik banget. Kalau ngomongin 400-500 ribu ada Viper Mini. Cuman gue lebih suka Dead Rider V2 Mini karena gue lebih suka bentuk yang belakangnya itu agak naik, ada gunung lah. Razer Viper Mini ini sempat menjadi apa ya? Hot things lah di kantor karena anak-anak suka karena dia kecil dan enteng. Viper Mini lebih ceper. Kalau dia itu lebih naik belakang. Ini yang ngebawa sekarang ini selalu ngebawa. Gue bilang selalu ngebawa si Razer untuk balik lah ke dunia peripheral. Dia kan sempat Ya, soalnya harganya oke banget juga. iya sih. harganya oke banget. Dan ini kan harga yang udah ini kan harga-harga bukan Indo nih. Harga-harga barang Cina. Harga di Indo tuh awalnya salah tuh. Dia bikinnya tuh di 800 apa. Dan ketika setahu gue ya, ini katanya orang Razer kayak pindah distribusi segala macam, harganya dipotong abis. Itu sekarang tinggal 500.000. Makanya jadi rame banget. Jadi rame banget sekarang ya. Tapi kalau untuk mouse button kayaknya nggak ada yang belum bisa ngelawan Logitech G502 ya.
yang Iya. lu orang dua pakai. Iya, gua pakai Tapi itu ada versi wirelessnya, tapi tidak masuk ke Indonesia karena iya, lama. ribet ya ngurus ngomongin wireless ya. Gini 502. Nah, Oh, oke. 502 harganya berapa? Udah tinggal 800 Oh, itu yang Ini wireless. wireless ini. Ini yang wireless ini. Iya, tapi kayak bukan resmi Indo yang masukin. Lightspeed tuh mahal banget sensornya. 419. Karena Iya, kalau lu wajar tahu, sih. lu tahu Kalau teknologinya pun wajar. rumit. Ya, Jadi wajar. wajar. Kalau produktivitas ya MX Master 3. Nggak ada lawan. Nggak ada lawan. Banyak ya. Iya. Tapi ini sejuta. Jordi sangat banyak referensinya. MX Anywhere. Bukan Anywhere. yang ini dong harusnya. Anywhere, Kalau anywhere. kalau productivity mah yang bola dong, Jor. Anywhere. Yang enak, Jor. MX Anywhere bukan Master Anywhere. Itu ada MX Anywhere. Karena gue perlu yang kecil dan perlu gue bawa kemana-mana. Ya, dia So, perlu Oh. bawa mana. kan gue bawa laptop gitu, gue perlu mouse. Nah, langsung saja ya, langsung saja. Saya ini kalau yang paling produktivitas nih, cuma saya belum punya barangnya. MX Master 3 tuh nggak rilis resmi Indo tau gue. MX Master Coba ya. enggak, yang Eh, kemarin punya udah lu kan resmi nih. Master 2S kan? Ini udah resmi. Bukan. Udah. Logitech tolong lah. Tolong lah. Boleh lah, telepon lah. Mas, 10. tar gue chat. 10. Biar nggak ada yang rebutan, 10. Jadi Sama. kalau ada yang Gue gak bakal rebut itu. bukan, Ya, itu biar nggak ada yang rebutan, 10. Enggak, itu Iya, bakal aman. Semua orang paling bisa. kalau gue bawa ke sini diambil Aldo MX Master 3 MX Master 2-nya yang ini ngerempet. Saya ambil. Karena emang ini walaupun bukan yang bola ya, tapi gue butuh ininya sih. Scroll sampingnya, walaupun dari Logitech-nya nggak official bisa buat support scroll di Premiere, tapi kan Oh, lu bisa lo pakai bikin makro sendiri. Makro ya. Nah, Sebenarnya Anywhere 3 juga bisa scroll samping. Jadi lu tahan side buttonnya sama lu scroll itu jadi nyamping. Gitu. tapi memang pas gue pakai ini mouse ini enak banget karena dia miring kan, enak. Iya, ya gini. Soalnya kan selama ini gue pakai Basilus Ultimate V3. V2 ya? V2 kayaknya. V2 ya? Basilus Ultimate doang. Basilis. Enggak ada V2-nya seingat gue. Ya, itu sweet spot dari saya kalau mouse. Selama ini kan gue pakai Basilis. Nah, iya bener. Bukan yang wireless. Punya gue yang biasa, yang kabel pokoknya. Nah, Ultimate berarti Basilus V2. Iya, doang. Basilis lu. Oh iya bener. Basilis V2. 130 WPM nih. Emang David bangsat. 130 WPM. David. Jadi gue pakai Basilis V2 ini 1,3, gue pakai oke lah. karena gue butuh yang ada penyangga sampingnya gitu. Gue nggak bisa yang polos tadi itu. Oh, lu suka ada rest di Iya, gue ada rest di jempol. Hmm. Gue suka ada rest Tapi di itu jempol. restnya nggak bisa diklik kan? Nggak Kalau MS kan bisa. MS bisa diklik. Makanya gue kok pakai master, gue udah tahu tuh makro apa yang mau gue taruh situ. Gue udah mapping sih sebelum gue punya. Nanti ya, Basilis. coba saya kontak ya. Basilis V2. Kalau oke lah, Basilis. mouse gue sih nggak terlalu banyak preferensi sih, karena gue nggak terlalu tertarik asal bentuknya enak, gue suka. Asal Lu bentuknya nggak harus ada wireless. rasa. Nggak harus gue. Nggak harus gue. Kalau Gua gue juga sekarang nggak harus harus wireless gue. Wireless ringan. Gue udah nggak bisa pakai mouse yang berat. Gue kalau main pakai mouse berat, gue main Valorant bener-bener kayak nggak bisa ngangkat mouse. Itu mah ini lu kotor kali. Enggak, bener-bener. Jadi gue Nggak bisa ngangkat. Gue kan pakai, maksudnya kayak berat banget untuk ngeflicknya. Gue kan Oh. kebanyakan pakai 60, sekarang kan lagi nyoba satu mouse yang 80. Nggak bisa gue, nggak kuat buat main. Capek banget tangan gue. Kalau mouse begitu. Kalau lu son mouse apa? Gue ya Dia mah 502 dia. gue nggak mungkin ganti dari itu. G502. Hmm. Kenapa itu? Ya, karena semuanya Dia perlu button sebanyak itu aja. iya gue perlu semua buttonnya soalnya buat apa productivity. Makanya gue butuh yang ada apa bola itu, cuman gue butuh yang jumlahnya sama kayak ini. Sebenarnya kan jumlah ide itu kan totalnya berapa sih? 9 ya? 9 apa 12? Apa 13? Kan itu kan kalau lo ngitung mouse click ya. Oh iya, iya. So gue 9 deh. Cuman kan lu bisa kaliin 2 karena Dengan- lu bisa pakai iya, ininya kan. layer-layernya. Iya, bisa lu layer. Nah, jadi itu yang bikin mudah banget, apalagi kalau misalnya lo apa suka apa sih kayak ngedit di Audacity gitu segala macam, banyak banget kan tuh kayak Iya benar-benar. iya kayak lo harus kadang apa namanya di noise dan segala macam, yang mendingan lo semua di satu tangan gitu loh daripada lo harus ngeklik kayak apa sih kok filter terus lo ini pilih Oh satu-satu. iya. Nah, jadi gue butuhnya itu sih. Gue butuh G502-nya karena itu. Sebenarnya harganya juga tadi murah nih, berapa sih? 800 ya? 800. Iya. Dan Dulu bahkan awal-awal rilis 650. 502 600 ya? Iya, 600. Dulu tuh waktu gua baru mulai bikin channel sama Luis tuh, prank kita kayak 4 tahun yang lalu. Itu 650 tuh. Ya, jadi menurut gue 502 sih benar-benar worth it banget ya. Cuman ya balik lagi sih karena kan karena gue kan nggak pernah main game Kompetitif. kompetitif juga kan, jadi kayaknya
nggak penting juga. Jadi 502 menurut gue udah lebih dari cukup buat gue sih. Sama ini kalau ada yang mempermasalahkan masalah klik itu tuh dibanding mereka RMA sebenarnya lebih baik mereka belajar untuk ganti switch-nya sih. Iya. Iya kan banyak banget kan. Itu kayak sebenarnya double bisa click, sih double click, kalau- double click. Cuman masalahnya belajar nyolder. Tangan Nggak- nggak bisa nggak. tremor tuh. nggak sesulit itu sih Kalau sebenarnya. nggak cari Kalau jasa. mau wireless, oh ya cari Tapi gue jasa. bisa sih kan, gue 502 kan ada 2 tuh. Ada satu lagi yang belum gue, itu Hmm, bisa iya. gue jadiin konten sih kalau mau misalnya gue kasih tutorial buat gantinya. Karena sebenarnya cukup gampang dan memang bawaannya si 502 ini emang switch itu emang double, gue udah 2 kali kan. Iya. Maksudnya 2 mouse, yang satu itu ya ntar gue bawa lah, gue Salah satu yang paling parah tuh G102 yang lu pakai itu yang putih. Dengan kalau katanya kalau 3-4 bulan udah double click. Yang itu. Iya. Iya, berarti emang harus ganti sih. Karena mereknya pun tak menjanjikan walaupun mereknya lu Tuh. kenal gitu. Iya, karena Masih ada switch aja yang masalah. dipakai bisa jadi pakai switch yang murah walaupun sensornya misalnya bagus gitu. Soalnya kadang kalau harganya murah lu kadang bisa ngelihat juga gitu loh. Ini pasti ada yang harus dia cut Iya, gitu iya. loh Iya, dengan betul. dengan harga segitu, sedangkan yang lain misalnya lebih mahal gitu. Soalnya gue rasa kalau yang kayak profesional yang di harga 2 jutaan, gue rasa mereka nggak bakal cut down cost di switchnya sih. Masalahnya mungkin nggak akan ada yang di cut down juga sih. Iya, soalnya 2 mereka jutaan. emang soalnya nggak mau jadi nilai buruk kayak dia kan. Maksudnya gue kalau orang jutaan tuh udah mahal loh. soalnya gue rasa kalau untuk para gamer, gue rasa mereka masih mau rela untuk ngeluarin beli mouse lagi. Kalau misalnya mouse-nya double click. Jadi gue rasa betul. mereka cari para produsennya cari sweet spot di mana orang rela untuk beli lagi jangka waktu berapa lama gitu. Jadi kalau misalnya setahun 2 tahun, Ya. ini rusak nggak apa-apa karena Iya, mereka iya. akan beli Akan lagi. Gitu. Iya. Gitu. Tapi kalau untuk yang produktivitas orang kantoran, they're will living with it. Double Iya. click ya double click lah. Gitu. Iya. Jadi beli yang murah mendingan ya udah Ini nggak pakai peduli. mouse itu tuh Logitech Pebble Wireless. Nah, Oh iya kalau double click ya dia nggak peduli. Nggak peduli. Iya, iya. Orang cenderung nggak peduli sih kalau orang kantoran Nah, apalagi orang ini kantoran. B175 tuh. Cuma 94.000. Boy, Iya, 94, ada yang 43.000. Kalau kayak gini gue rasa orang nggak terlalu peduli sih. Ini mouse warnet sih ini fix ini. Iya, itu mouse warnet ini itu. udah pasti. Ini kalau dulu pas gue jaga warnet ada mouse apa rusak nih, double klik dibiarin, kalau udah sampai ngeklik susah, buang ganti baru gitu. Jadi ada tong sampah tuh isinya mouse, keyboard tuh semua ada situ, mousepad sobek lah. Maksudnya penggunaan warnet kan barbar ya. Iya, apalagi Kalau kalau keyboard- warnet yang ngerokok. Keyboard biasa spasinya hancur. Zaman-zaman Iodance. Enggak, sampai sekarang juga tetap spasi aja. Iya, Enggak ada iOS juga. Spasinya hancur. Ada yang cuma kiri doang lah sih. Soalnya karena kan setelah kita belajar keyboard kita tahu ya ternyata keyboard murah tuh nggak ada stabilizer gitu-gitu. Mungkin itu yang cepat hancur jadinya. Oke, ngomong-ngomong keyboard, masuk ke keyboard kita. Ya kalau ini mulai dari siapa? Sony Sony dulu. tentunya yang sedang Oh, panas-panasnya yang gue nggak perlu mencet Tokopedia nih untuk keyboard dia, gue diemin aja. Sekarang nggak ada. Karena nggak ada barangnya. Kalau keyboard sih, Google. emang pertama keyboard tuh dulu gue ngerasa nggak ada masalah ya. Kayak pakai Dulu tuh lu paling lama tuh pakai yang analog. Celeritas. Iya, itu paling lama. Jadi Dulu keyboard, demen banget keyboard soalnya. mechanical gue pertama tuh K60 itu tahun 2006 kali ya, seingat gue. Premium itu premium. 2000 kayak 2000 enggak lah enggak premium. K60 Kelihatannya mah tapi yang Corsair kelihatannya premium karena karena roti, brand doang iya. kan. Iya, karena sama aluminium Iya. gitu kan. Waktu K60 tuh dulu ya 2000, so gue 2006 Corsair 2006 atau K60. 2008 gitu. Ini udah Jadi ganti. dulu itu adalah mouse mechanical pertama keyboard Sony gua- mouse. dan itu juga dulu bukan yang high end ya, karena yang high end kan 3K80 deh seingat gue. Apakah 90 3 gitu gue jutaan lupa. harusnya Iya. kalau Corsair. Itu dulu gue beli cuma kayak 1,5 gitu. Nah, jadi menurut gue ini udah nyaman ya gitu loh. Udah pakai gue red switch gitu loh, jauh dibandingin sama membran yang nyeplek lah gitu loh maksudnya. Ya, terus abis itu lama gue pakai K60, gue udah lupa abis K60 gue makainya apa. Terus Thermaltake. Gue lumayan lama pakai Thermaltake yang clicky. Nah cuman karena Thermaltake clicky itu kalau live stream suaranya ngeselin, masuk dan berisik banget dan banyak yang komentar rese dengerinnya, akhirnya make dikasih sama Zoe itu Celeritas. Itu gua sama David rebutan. David mulai nggak ngomongin Celeritas pada saat si anjing itu bikin keyboard bikin custom keyboard tuh. Nah Oh, jadi iya. Enggak, Dapet tuh Apa? punya daki tau.
Tapi daki dulu dia ya. udah stop ngomongin seleritas Enggak, cuma, ketika iya. dia udah Oh Jadi sebelum dia itu lu tetap mintain seleritasnya? Iya. Enggak, tapi dia mulai diam tuh pas udah mulai belajar masalah custom keyboard. Nah, habis itu dia udah Lu nggak baru tahu itu nih. lagi tuh. Nah, terus habis itu gue mikir, wah udah seleritas buat gue udah enak banget. Maksudnya ya, enak lah pokoknya buat gue tuh udah enak banget. Nah, terus habis itu si David bikin si Louis waktu itu bawa keyboard tuh. Yang tofu tuh, yang pink. Enggak yang Ergo ya Pete. Yang Ergo tuh dia pakai yang Gateron Yellow seingat gue. Terus gue bilang, oh ini enak banget ya lu ya gimana. Terus dia ngomong, terus habis itu gue mulai nanya-nanya tuh sama si Louis segala macam. Walaupun jawabnya Cuman setengah-setengah. jawabannya si Louis itu nggak memberikan pencerahan ke lu karena dia ngejawab sesuatu yang sebenarnya lu tanya tapi nggak memberikan penjelasan lebih luas. Jadi akhirnya gue harus belajar sendiri dan gue nanya-nanya sama si David. Akhirnya dari situ gue jadi ngerasa kayak kayaknya lumayan menarik ya kalau bisa bikin keyboard gitu. Nah, puncaknya adalah pada saat si Jordi anjing dia ngasih gue keyboard Press play Voyager 68. Voyager Yang putih. Voyager 65 68. 68 iya. Yang putih. Kok Press Play sih? Press play brandnya itu Press play itu brand Indo. Bukan Voyager 65. Press play Voyager 68. Oh, Voyager 68 tuh Press serinya. Play Voyager 68 Iya. tuh Voyager 68 tuh nama keyboardnya. Iya, seri. Nah, itu jadi yang gue beli. Nah, sebelumnya tuh si Jordi Voyager-nya nyuruh juga. gue nyobain Ghost Paradox Ghost DIY punya Iya, Mas Ade. Paradox itu. Nah, cuman gue nggak tahu kenapa gue nggak nyangkut sama itu. Tapi pada saat yang si Voyager 68 gue nyangkut. Nah, kata si David, lu coba lubing dasar. Dan si David tuh, jadi gue udah pakai lumayan lama karena kan gue mikir, wah harus wireless nih. Kan yang penting dulu kita wireless Iya. ya. Nah, nomor satu yang si orang-orang ini ngomongin itu masalah selalu suara. Iya. David ngomongin suara, Luis ngomongin suara. Kayak David, gila suaranya enak banget kalau didengar gitu kan. Nah, sedangkan gue pakai headphone sering atau gue misalnya pakai speaker ya. Gue nggak pernah pedulin masalah suara. Gue pun juga nggak peduli masalah suara yang keluar dari keyboard gue karena gue nggak mikirin. Yang gue liatin pasti gue sambil dengerin lagu. Karena Iya. mungkin gue ada ADHD juga, jadi agak sulit ya kalau gue fokus. satu hal. Iya, satu hal. Jadi kadang harus ada yang ganggu gue buat gue bisa tetap fokus gitu loh. Walaupun sebenarnya secara logika suara tuh bisa ganggu, tapi gue lebih sering dengerin lagu kan. Jadi gue nggak pernah kedengeran. Jadi buat gue nggak penting gitu loh. Jadi yang gue tekankan adalah masalah feel. Si David ngomong, ya udah lu lubing aja. Nih, gue ada nih. Dia kasih gue lubingnya punya dia nih. Crytok sama apa namanya? Kuasnya. Kuasnya. Kuasnya dikasih. Kuasnya tempat hilang gak beda dulu. Terus akhirnya ya gue sampai rumah, gue udah make gitu kan. Akhirnya gue coba, gue copot tes satu dah, gue coba tes. Udah kasih tahu sama David lubing gitu satu kan. Terus gue tekan sekali, anjing, beda jauh banget. Gue beda jauh banget ya. Akhirnya gue coba, akhirnya itu satu switch. Akhirnya gue coba 3. Ketiga ngaruh gak ya? Ini gue ngomongin itu gue yang si Jordi kasih ke gue adalah switch itu Gateron Brown. Nah itu kata si David kakinya jangan di loop karena nanti tactile hilang. Nah yaudah gue tes terus akhirnya yang jadi ASD gue ganti, abis itu F sama G gue ganti. Yang F sama G nya gue looping semuanya. Gue coba jadinya kayak linear. Cuman gue bilang, kok enak banget ya. Akhirnya gue jadi nyoba untuk punya linear. Nah pada saat itu gue baru sadar bahwa segitu jauhnya keyboard yang lo custom dan lo modding dibandingkan keyboard yang lo beli udah jadi. Tapi kan kasarnya keyboard kayak gini menurut gue ini udah bener-bener worth it banget buat lo punya pertama kali dan untuk lo mencoba sesuatu yang bisa lo enhance experience lo sih. Jadi kalau menurut gue sih ini sweet spot gue sih. Ini atau Ghost Paradox yang GK68 karena dua-duanya kan udah wireless kan. Enggak. Ghost Paradox tuh nggak wireless. Enggak, yang GK68 Enggak. XS. Paradox tuh semuanya nggak wireless. Enggak, yang punyanya Paradox. Oh, Yang Paradox kan GK68X. Gua Tapi kira punyanya yang kita punya. Oh ya enggak. Yang punyanya bukan punya Paradox, punyanya Skylong itu yang GK68XS. Kalau lu bisa beli di Indonesia emang nggak ada, tapi lu harus beli sendiri dari luar. Itu sama dengan Paradox, cuman bedanya dia dapat baterai sama dia bisa wireless. Nah, bedanya dengan Voyager 68, ini tuh lu udah dapat wireless. Sebenarnya masih banyak sih kalau ngomongin keyboard wireless yang brand Indonesia. Masih ada Noir, masih ada Kudu, Vortex. Jadi juga kalau wireless begini ini tuh bukan yang pertama. Cuman kalau ngomongin 2,4 GHz tuh waktu ini rilis paling baru cuma 2 atau 3 produk sih. Karena kan
Gue nggak tahu, kalau gue sih nggak berani rely on Bluetooth sih. Gue pasti 2.4 sih, karena kan gue buat main kompetitif gitu. Makanya gue sampai sekarang masih pakai Voyager 68 yang ungu. Walaupun secara build quality ya menurut gue nggak sesolid itu. Sama keycapsnya juga menurut gue nggak high quality lah. Orang gue baru Tapi yang putihnya oke kok, Jur. Yang putihnya keycapsnya lebih Oh oke. iya, biasanya bagus kok. Yang putih RGB-nya nggak tembus kan? Oh enggak. Waktu gue fotoin punya gue Iya. tembus banget kan? Tapi sebenarnya bisa dibenerin sih. Itu ntar gue paling ngasih tips juga nanti. Harusnya bisa dibenerin sih. Gue kemarin ngetes ada keycap tipis, itu bisa nggak kelihatan kok. Cuman agak PR aja ngerjainnya. Apa sih yang nggak cuman PR dari masalah- itu? iya Looping sih. aja udah PR. Iya, Lu aja looping PR seharian sih. Tapi ngilang. gue seharian ngilang ya karena si David sebenarnya. Karena pada saat lu udah looping kayak cuman 5, lu pasti mau nyelesain semuanya kan, Fit? Jadi Enggak, lu David lama nyusahin itu. apa? David lama dia nyicil tiap minggu. Soalnya kan gua enggak kalau Soalnya dia kalau udah jadi nggak ada keycapsnya juga. kalau gua kan nunggu terus. Oh iya itu salah. Ya cuman ntar dibahas di konten. Tapi itu lu deh. di titik sama kayak David nggak? Sampai lu tiap hari nontonin orang review keyboard sama nggak? Dia Oh sempet gue tidur. nonton, gue sempet nonton, Gua ngeliatin gue dia. banyak gue sampai keluarnya tuh reviewan keyboard mulu di Gue di itu kantor gue. sebelumnya tuh tiap hari tiap malam dia makan domi, nontonin keyboard, ngapain nontonin keyboard, kayak nggak ada kerjaan Dia lain. mau tidur aja dengerin ASMR keyboard. Ya itu sih Sefulfill lebay itu. sih. Tapi Iya, itu iya. yang dia lakuin. Itu yang dilakuin. Iya. Soalnya kan dia juga nonton kayak live streamnya si TH TH, gitu loh. iya. Iya. Kalau gue kan enggak, gue nontonin ya reviewannya orang dan pendapatnya mereka. Soalnya kalau keyboard tuh menurut gue sekarang gue baru paham kalau semua itu totally preference gitu loh. Iya. Nggak ada yang namanya switch terbaik gitu. Walaupun secara di atas kertas memang ada gitu. Kalau lo mau nyari linear yang bener-bener nggak kerasa scratchy sama sekali, bener-bener mulus kayak lo nekan butter mentega gitu, ya emang ada gitu loh. Cuman semuanya tetap preference lah, mau ada tactile kayak mau clicky. Iya, menurut gue sih kalau untuk productivity ya lo nggak mungkin pakai 68 deh, karena gue mulai ngerasain kalau function keys gue nggak ada itu bener-bener setan banget, iya, Cacat, bener-bener jadi kerasa cacat. betapa cacatnya gue gitu, nggak enak banget lah pokoknya buat productivity karena keyboard apa nih? apa? Kalau ngedit. Shortcuts. Shortcuts. Oh lo. Iya. Terus sama arrow keys yang Ini Aerokeys bener-bener setidaknya masih ada. Iya, masih ada, makanya yang mati. 68. Iya, 60 yang menurut gua nggak bisa produktif sama sekali menurut gua. Gue aja ngedit waktu pakai 60 gue pakai FN dong, IJKL. Iya, nggak enak kan, makanya maksudnya. Semua dia. Gue FN. Gila nih orang. Iya, Terbiasa harus jadinya. begitu. Gue udah terbiasa. Aku Gua- sih nggak enak mah. Tiap kali dia ngedit terus minta bantuan gue buat beresin, gue marah-marah mulu gue. Ini masih pencet FN ini. Iya, ini, ribet kan. ini. Iya, jadi harus ngajarin orang. Iya, aksesnya tuh ribet banget. Tapi kalau ngomongin keyboard begini, kalau di komunitas ya, keyboard begini tuh pasti kalau udah dapet bakal dioprek lagi sama mereka. Iya, menurut gua ini Makanya- adalah base-nya. Makanya buat gue make sense ketika si press play itu cuma berani ngasih garansi 2 minggu untuk barang ini. Iya, Karena masuk dia akal. tahu. Malah Cuma- menurut gua harusnya nggak usah ada garansi. Iya, cuma itu yang diributin. After salesnya menurut mereka nggak boleh gitu, karena ada Vortex yang ngasih setahun gitu. Makanya ada pernah sempat jadi Vortex emang hot swap juga. hot swap wireless juga. Hmm. Vortex tuh saking ramenya sampai resale price-nya naik. Hmm. Oh ya, kayak VX5 ya? Itu punya Vortex ya? Iya. VX5. Oh. Kalau Itu banyak banget sih, emang VX5. keyboard sih, kalau gue sebenarnya custom pengen, cuman gue mager ya ngelup segala macam itu. Paling ntar suruh orang pakai jasa. Karena kan gue Iya. nggak menikmati proses kayak lu. Hmm. Ya kayak kalau Oh, lu menikmati. iya, kalau gue menikmati. Kalau gue sekarang sebenarnya intinya wireless sih gue. Iya. Gue apa-apa wireless, jadi kalau bisa meja gue tuh clean dari kabel, walaupun nggak mungkin karena gue punya dongle keluar segala macem. Tapi kalau wishlist itu yang lo pakai apa? Gila 113. Lu pengen G913 kan? G915 yang TKL. Oh, udah G913. Yang punya kayak dia tapi numpad-nya hilang tapi wireless. Oh. Nama low switch. Nggak tau, gue suka banget sama low switch. Low switch tuh buat gue feelnya enak banget sih. Sama low switch enak banget, travelnya nggak ada yang ngalahin. Tapi kalau ngomongin keyboard begini sebenarnya sejuta udah cukup sih. 1 juta, 1.200.000 buat dapat 68, buat dapat TKL, bisa dapat wireless harusnya bisa dapat. Oh iya, sama. Udah bagus sih. Karena hot swap sih, mungkin ada yang nggak tahu. Kalau hot swap iya. itu switchnya lu bisa copot tanpa lu nyolder. Dulu gue ngerasa kalau itu penting banget buat orang yang pertama kali mau belajar modding sih. Ya, karena lu karena bisa ngerasain. nyolder tuh PR Iya, sih, PR buat banget sih. orang Dan yang banyak lagi nggak kan. tahu ya, takutnya kan lu bisa ngerusak PCB-nya kalau lu nggak pernah menyolder. Jadi saran gue sih untuk awal ya beli yang bisa hot Karena swap. biasanya udah pertama kali nyolder kan nggak tahu harus mesti Iya. flux segala macam kan, jadi Iya. gosong. Tapi kalau ngeflux sih sebenarnya mayoritas itu udah ada fluxnya sih, Bro.
apa namanya Rosin Core tuh jadi udah nyatu sama itu. Dari si timahnya kan. Cuman Iya, kan lu nggak timah. tahu kan, lu harus preheat nih preheat ke itunya dulu. Iya. Ya bisa orang emang nggak tahu. orang nggak tahu Sama jadinya bosan. hot swapnya itu cari yang 5 pin ya, universal. Iya sih sebenarnya Biar lebih enak beberapa untuk ganti-ganti. iya jadi lo nggak perlu motong. Iya, itu gitu kan PR juga. Soalnya karena kalau lu ngelihat dari cuman motong pin doang apa susahnya. Ini switch-nya banyak banget, Bro. Ini 68 ada berapa tombol itu? Iya 68 motong berarti iya 68 kali 2 berarti. Iya lumayan banyak berasa sih. Cuman ya menurut gua worth it banget sih untuk lo nyobain switch yang bener lo bing sih. Benar. Nah, cuma paling kalau ngomongin keyboard begini yang nggak pernah gua rasain tuh adalah RGB mereka tuh nggak sebagus Daki. Rebuild lah. Pabrikan lah. Iya, RGB-nya tuh beda. Kayak lu kan lagi pakai IoTR gua kan. Cuman kan itu ketutup sih sama Kickhead sih. Cuman lebih terang kan. Warna lebih terang aja dibanding punya Press Play. Iya, gua nggak menyadari sih. Coba bandingin. Yang pasti kalau lu custom keyboard susah banget sih untuk keyboard lu punya RGB sebagus Razer gitu, udah nggak mungkin tuh. Logitech gitu. Tapi maksudnya kalau udah custom juga udah pada males untuk punya RGB sih, mainnya Iya. clean sih. Mainnya clean ya. Iya. Soalnya maksud gue tetap ya kalau yang hot swappable sih rata-rata RGB-nya udah oke. Maksud gue kayak yang ya memang nggak programmable ya kali ya. Programmable Kebanyakan sih programmable paling pakai QMK atau Vaya juga ya paling kayak punyanya GMMK Pro, punyanya Glorious masih oke lah, RGB-nya masih benar-benar bagus. Cuman kan harganya masuk sini gue nggak tahu deh, ongkos kirimnya lumayan mahal soalnya GMMK Pro. Dan itu juga kalau lo beli sekarang dapetnya bukan lo bayar sekarang itu DP itu $100. Kalau lu DP-nya sekarang, barang lu tuh diproduksi baru di bulan Desember tahun ini. Kayak rumah Produksi. Iya. Ya itu produksi dan dikirimnya nggak tahu. Selesai produksinya nggak tahu. Kalau misalnya lagi produksi ada kehambat sesuatu lagi ya mundurin lagi. Kayak kemarin tuh, nih masalah tadi masih nyambung sama masalah semikonduktor ya. GPU jumlahnya dikit, konsol jumlahnya dikit. Keyboard juga sama. Karena mereka nggak bisa produksi dan Glorious bilang kalau chipset Vaya-nya nggak bisa dipakai. Jadi kemungkinan besar nanti yang orang beli yang diproduksi Q4 nggak bisa menggunakan chip yang sama kayak yang sebelum-sebelumnya. Tapi kalau ngomongin shortage, katanya layar juga kena LCD. Semua yang ada Kayaknya ada silikonnya pasti kena sih. Iya, LCD juga kena. Jadi kalau ngomongin smartphone itu yang mid tuh pada main Habis di AMOLED semua. Iya. Karena kan LCD lu semua bakal ada controllernya segala macam. Iya. Pasti kena sih. Well, keyboard lo. Yeah, Keyboard saya sudah tentu di lain tidak bukan G813. Karena saya butuh semua tombol itu ya. Nggak, sebenarnya simple sih. Kalau William tuh keyboardnya yang penting dia punya Semua. Additional button Semua buat tombol. makro sih. Ya. Karena gue punya makro buat ngetik Quapsalizer, ngetik Lumetri Color, pokoknya soalnya efek Adobe itu kan nggak bisa di shortcut. Jadi harus di makro gue shift 7 ngetik nama. Kayak gue bikin makro yang kemarin yang buat ngambil. Gue demen banget lo bikin begitu, enggak kenapa. Seru kan? Iya. Seru kan? Yang tapi gua belum sebenarnya ya kalau si William dikasih keyboard mecha biasa atau keyboard membran biasa tuh dia nggak masalah. Enggak, lo full nggak size masalah. itu nggak masalah. As long gue full size gue nggak masalah. Dan lo tinggal kasih dia kayak Razer Tartarus 1 tuh. Nah, udah bahagia dia. Iya, Razer Tartarus. Dia tuh perlu yang begituan doang sebenarnya. Bikin kusut. Nampak. Iya. Lo mau dibikin keyboard smeter. Keyboard button doang. Gue tuh butuh Razer Tartarus. Soalnya kan ini tuh ada berapa puluh tombol dan bisa hypershift juga. Gitu. Dia tuh cuma perlu begituan. Dia keyboard mah nggak punya preferensi sebenarnya. Karena kalau gue mau auto hotkey, kemarin gue coba auto hotkey ternyata nabrak sama softwarenya Logitech. Gue males jadinya. Iya, kalau lo yang kalau lo nggak mau nabrak lo pakai Corsair. Corsair bisa lo bypass. Jadi pakai AHK lo nggak mungkin bermasalah. Ya, Zowie juga sama. Makanya kan tadi kan gue pakai yang Zowie itu kan, makanya kan gue pakai 2 keyboard kan. Ya, satunya cuma buat shortcut ya. Iya, jadi kan gue pakai Logitech. Apa aja yang lokasi juga ke gue? G512 kayaknya. Iya, yang G512 ya pokoknya TKL ya. Iya. Hotshot juga itu. Apa G Pro? Enggak. G Pro. Yang hot swap itu ya? Enggak hot swap. Iya. Punya gua enggak hot swap. Iya, Punya soalnya lu hot swap yang gua review yang meledak banget views. Masa sih? Itu hot swap, tapi hot swapnya Enggak. cuma hot swap Romer G. Iya, cuma hot swap Romer G. Yang Masa pas lu terima switch-nya belang-belang, Son.
Enggak belang-belang, gue make kliki Ada semua. yang sempat iseng ngebukain terus switch-nya belang-belang. Itu Joshua. Iya, itu keyboard yang hot swap. itu. Oh iya, tapi kan yang di gua udah enggak. Di gua nya Kemana? enggak, di gua enggak belang-belang. Oh iya, tapi maksudnya kan keyboard hot swap dong. Emang itu hot swap? Itu hot swap. Cuma hot swapnya Hot swap. Cuma Robert G doang bisa. Oh, gua enggak tahu. Jadi makanya gua make itu sama yang Zoe. Di loop lagi ntar. Di loop lagi ntar. Lu megang Enggak Robert G buat apa? Robert G buat apa di loop? Kan kliki juga, Fit. Oh, iya, suaranya jadinya enggak terlalu ini ya. Lu Enggak megang berapa krecek-krecek. keyboard sekarang? Apa? Megang berapa keyboard? Ada satu doang. Yang lu pakai. Yang lu pakai. Ya gue ngikutin rumusnya Luis mah. Oke, keyboard yang dipakai itu yang lo sebutin punya. Rumusnya Luis. Tapi ini berguna banget sih Tartarus. Kalau ngomongin keyboard sih sekarang kalau brand-brand gaming udah mulai main di analog optical sih. Ya optical Iya, emang jauh udah- lebih ini sih. Udah main di analog optical dan kerennya Razer tuh analog optical dia bisa clicky. Padahal mainnya laser, Mana lah kayak gila buat. bisa clicky. Jadi Apalagi kemarin untuk main- lifespan-nya tuh aman. Black Widow, Bukan punya Aldo, Huntsman Elite. Huntsman Huntsman analog. V2. Huntsman V2 analog. Tuh. Mahal pol Sangat-sangat 4 juta bos. dan nggak wireless lagi. Dan gak wireless. Luar biasa. Ini emang udah paling mahal ya? Paling mahal. Gila. Cuman ya maksud gue dia punya gimmick yang nggak berguna sih, kayak karena di analog lu bisa tekan setengah touch lu untuk keluarin granat, setengah lagi untuk melempar. Jadi kayak dalam ini jadi dua action gitu. Berguna itu? Berapa? Kayak gua main kemarin yang kita main PB pakai shotgun. Ah bodo amat. Itu gua auto hotkey gua buat nembak dan QQ. Nembak dan QQ satu tombol enak loh. Gitu doang sih. Keyboard sekarang lagi ke ini sih, ke sini kalau bukan custom. Nggak tahu deh apakah semua ke depan bakal ke sini. Tapi gue nggak nemu feel gue untuk masuk ke custom sih. Walaupun gue udah cobain semua keyboard custom yang ada di counter ini ya, gue nggak ada. Gue nggak sih gue. Karena gue melihat ribetnya itu loh. Dan Ya dan suruh orang bikin dong. kecuali custom keyboardnya ada yang low profile gue mau. Harusnya ada nggak sih? Custom Ada. keyboard Nggak ada, low belum. profile. Bukannya Itu tuh tinggal beli switch yang low switch gitu nggak bisa? Enggak ada soal gue. Emang ada aftermarket yang Main low switch terus pakai akrilik gitu nggak bisa? Enggak sih, enggak ada. Switch-nya yang enggak ada. Switchnya nggak ada. Ah. gue suka banget. Soalnya kan low si switch. Gamdias yang itu kan Gateron low juga, apa Gateron Kylie low gitu. Kale itu. Kale low. Nah, Ya, Kale itu low. kan Cuman harus kan bisa enggak ada. dibeli. Tapi lo enggak ada. Enggak ada soal gue yang jual. Low Switch. Karena emang jarang aja kali ya. Bener enak Iya, loh. enggak ada yang Itu ini. enak. Gue gara-gara G813 sih, gue pertama kali nyobain, pertama tombolnya banyak terus low switch enak banget sih itu. Soalnya gue paling gue nggak bisa gue heavy typer sih. Jadi gue minimal tuh buat gue 60 gram aja keentengan. Waktu itu dikasih yang berat. Iya. Gua berat itu yang lu pakai sekarang enteng nggak? Yang mana? Year of the Red. Hah? Ducky Year of the Ya itu Red. yang lagi pakai sekarang. Kan Yang hijau abu. belum gue pakai ngetik, cuman gue pakai buat ngetik Pencet. pin Tapi lu nggak doang. pencet sama sekali. Enggak. Oh. Enggak Soalnya berasa. gua kalau pakai itu ngetik tangan gua capek. Itu berapa? Berapa Itu gram? MX Silent Red itu. Red Itu- berapa? Sama harusnya. Hah? Red mah 45. Itu gue cukup kaget tuh sama Year of the Red-nya Oh, ada Ducky-nya si Keychron Jordi ya. tuh. Capek gua. Kemarin gue kan main Apex pakai itu ya. Wah, pegel tangan. Pegel kan? Pegel banget tangan. Pegel gua juga Pegel pegel. banget tangan. Oh, optik tapi. Terus gue pakai Leopoldnya Luis jauh. Kalau optik kan PCB-nya gimana optik? Susah dong. Dicariin. Iya, harus cari PCB optik. Gue sih nggak pernah ngeliat orang ngejual PCB optik sih. Ini keyboard panjang nih. Padahal cuma satu barang loh ini. Iya. Menurut gue sih untuk apalagi buat lu yang para programmer ya, menurut gue lu Wah, harus iya coba sih, ngerasain programmer sih. Karena temen gue kemarin pas gue suruh teman gue salah satu sekarang dia udah pokoknya tinggi lah, udah jadi VP dia. Kerjaan gue adalah dari dulu ngeracunin dia. Makanya kemarin dia gue suruh datang, coba lu bawa keyboard lu yang biasa lu pakai buat ngetik gitu. Dia bawa. Dia apa? bawa keyboardnya dia. Terus lu keyboard Ducky. Oh, Pakai Ducky. Ducky kan, terus nih gitu. Lo coba ketik pakai Ducky lo gitu. Habis itu gua kasih Voyager 68 gua. Nih lo coba ketik pakai ini. Ini apaan nih? Kok enak banget ya? Nah itu akhirnya gua tawarin buat dia bikin custom. Terus akhirnya gua kasih lihat yang lain-lain. Ya akhirnya dia mau custom juga. Jadi harusnya sih lo harus ngerasain dulu sih. Karena yang gua rasain adalah pada saat lu udah nyobain suatu keyboard yang udah di loop, itu sama kayak pada saat lu nyobain CP44 dan balik ke 60 dan lu ngerasain Iya, betul, keyboard lu betul, yang betul. nggak enak banget. CP44 ke 60 berasa nge-lag soalnya. Iya. Dan feel-nya yang gue rasakan sejauh itu gitu. Silent Red.
Gua nggak tahu, gua sama William sih capek habis ngetik di Capek sini. banget. Gue Gua pas ketik strip, main gua nggak Apex kuat, tuh pegel jadi gue. Iya 45. Gue Nah. butuh 60. Capek gua. Nggak tahu deh. Gila berat Nggak banget. Gue minimal 60. 6 lah kayak yang apa yang Holy Panda gue kan itunya gue ganti. Springnya. Yang gue Oke. pakai kemarin yang RGB semua, yang akrilik gue. Kan springnya gue ganti semuanya. Biar jadi berat. Iya, gue kan itu kan gue jadiin 68, tadi kan 60. Nah kalau itu gua masih bisa ngetik. Yang kemarin. Iya. Kalau yang Masih ini bisa. entah kenapa capek, tangan tuh capek. Mungkin nggak tahu deh, Kenapa keycapsnya ya? terlalu tebel mungkin. Dia kerasa itu dari loop ya, karena kan lu jauh lebih smooth. Oh coba ambil. Lu nggak kerasa ada gesekan, lu nggak kerasa gesekan. Gitu. Coba ambil aja. Oh iya bisa, iya mungkin kali ya dari situ. Soalnya gue nggak ngerasa. Soalnya 45 harusnya lumayan enteng sih. Keycaps kita nggak bahas keycaps. Iya, detail banget. Kika sejuta lah kalau gue. Kalau Keycaps. untuk ngomongin sweet Gue spot. kemarin sebenarnya sempet pengen custom karena gue pengen Bukan. punya, Dakier of the Red. gue pengen punya keycaps yang ada hanggelnya. Karena selama ini gue ngetik kalau pakai hanggel buta gue, modal ngafal. Apa? Hanggel apa? Bahasa Korea. Bahasa Korea. Hanggul. Hanggel, iya. Iya. Hanggel. Hanggel. Iya. Oh Hanggel sih, Hanggul. Hanggel, iya, iya. Bukan Kan Hanggel. gue ada itu terus bagus aja gitu. Kalau enggak minimal bahasa Jepang gitu. Ya biasa sih Jepang sih orang. Biasa kan Jepang yang banyak. iya. Nah, gue pengen yang bahasa Korea. Yang Korea kemarin yang laku banget sih Blackpink anjing. Yang ada ternyata di Gila cuy, Blackpink sih. MK yang ada. Dia abis kemana-mana cuy. Si Press Play bikin Blackpink. Desainnya persis jadi omongan di komunitas. Enggak lah enteng lah. Tapi ya. kalau keycapsnya dia bahasa Korea aku sebeli. Press play. Press play. Press Play. Press play. Woi tapi nggak enak banget ya, kenapa ya? Ya kan? Kayak ada yang Kayak ngetik di membran, kayak ngetik di membran. Lu tangan Iya. lu tangan lu nggak, jari lu nggak bakal ngerasain misalnya langsung gesekan. Iya emang. Gitu. Scratchy banget. Mungkin karena itu kali ya, jadinya nggak smooth kali ya. Gue ngerasa kayak ngetik di membran yang baru. Keyboard membran baru kan keras tuh. Kalau Ini siapa? Ini nggak ada yang make. Nggak ada Gua. dia buat pajangan dia. Jadi gue modding deh. boleh, tapi habis itu balikin ya. Enggak. Nggak bisa soalnya itu gue nunggu itu 2 tahun soalnya. Tuh lihat tuh ada 1000 per 2020. Oh, iya. Kan tahun. Tapi ini kalau di loop sih enak nih. enggak, kalau kayak begini pasti lu nggak akan bakal ngerasain gesekannya. Tapi kalau OEM itu lu bakal ngerasa pasti banget. Oh, iya. Tapi ini mah berasa, ini juga plastik. Ini kayak plastik atau plastik. Apa sih ini switchnya? Cari MX Silent Red. Parah banget ya. Maka gue kemarin ngomong sama Luis kan, gue mau minta ganti Gateron Yellow. Dia mau ngambil switchnya, gue bilang ngambil aja. Also, Swap. Oh ini hot swap. Ini hot swap. Plate-nya besi, iya. Hot Ya swap. kalau gitu mah gampang banget dong. Gue ngeloopnya mah. Gue kira harus solder. Sama mendadak kemarin Sony datang ke kantor mendadak serius banget, dia ada station loop segala macem, kaget gue. Hah? Apa? Yang lu datang bawa station loop banyak banget switch lu Oh buat nyoba-nyobain. Iya. Oke, Mendadak lanjut. serius. Oke, lanjut. Sekarang apa? Setelah keyboard, Headset. headset. Ini gue lebih gak ada preferensi lagi nih. Karena gue 0 ke 1 tuh gak ada tengahnya gue. 0 1 gue langsung. Lah yang paling gampang kan sebenarnya 1,2 MH 752. 752 ya. Iya. MH 752 yang punya Luis yang Iya. soundstage-nya lebar banget. Di atas itu ada ya Ya, 1,2 atau gue ATH. rasa udah paling sweet spot lah untuk gaming. Ya kalau untuk gaming ya. Iya, nggak ada yang ngelawan sampai sekarang waktu dari semua gue coba headset segala macem. Tapi kalau mau nyari wireless, ada artis satu wireless. Iya. Yang Itu juga itu. oke sore. Jebel Quantum enak. Nah, Jebel Quantum berapa? Ya udah nggak Emang sekarang lu berapa? ngomong aja Sennheiser GSP 670. Emang gue pengen nyebutin. Quantum tuh 3 juta. Oh, mahal juga ya. Iya. Narigo 1,3 soalnya. Nah, kalau flat udah pasti ATM 40X ya. Bagus sih itu sih. 1,4. Iya, Paling kalau worth it. headset sih paling di 1,4. Ya 1.5 lah budgetnya paling. Kalau IM itu di Ayam gua enggak ada sama Ayam. sekali gua. Udah ada ngikutin gue. panel Iya, audio sama. E2000 itu di 5.000. Yang pengen gue beli cuma Moondrop dong. Itu dong. Moondropnya Luis. Itu dong gak pengen beli. Moondropnya lu tau gue di 200-300 ya? Nah itu Ya juga 300. yang pernah kasih lu coba terus Iya. itu ajaib banget. Cuman kan dongelnya mahal dong. DAC mininya dong. DAC yang mahal, Igaslo-nya. Sejuta. Iya. Kalau TWS, gue nggak tahu ya, gue masih impress sama W31 sih. W11 ya? W11. Oppo Iya, Enco W11. Oppo Enco W11. Dia mid-nya itu bagus banget. Di Itu harga headset 5.000. dibuat untuk saya itu. High-nya ngecring, mid-nya mantep. Udah. Kalau sejuta tuh ada
Realme Buds Air Pro. Ya kalau TW WH sih lah, WH lah. WH sekarang WF. udah 2 jutaan tapi 2,2, 2,3. WH sekarang. WH 3. WH 3 WF sekarang 2, Gue pengen pakai WF sih. Gue masih inget banget sih sound quality-nya WF. Kalau gue iya enak soalnya WF. mungkin karena gue iPhone, gue AirPods sih. Iya Ekosistem mungkin sih, sih. ekosistem. Iya ekosistem. Tapi balik lagi ya, karena Sama lu mic-nya lompatnya bagus. untuk ke AirPods Pro, kayaknya kemahalan sih. Enggak, gue gue. nggak AirPods Pro, AirPods Sweet biasa. AirPods biasa. Oh AirPods ya? 13, 16 kan dia. Dan Dan mic-nya kan bagus buat telepon. iya. 3. 13, 16. Emang AirPods cuma 1,3? Iya. Iya, yang biasa tapi. Yang biasa bukan yang Yang punya Pro ya? Aldo, Oh. yang kecil. 16 itu sih. Battery life-nya? Lama itu. Battery life-nya 8 jam, 12 jam. Enggak. 4-5 jam sih gue. Kan punya gue yang ori udah rusak. Oh. Tinggal sebelah dong nyala. Itu juga nyala 2-3 menit mati. Dia itu masalah di situ. Kalau rusak satu lu Iya, harus lo nggak beli bisa, iya. replacement satu bisa sebenarnya, lu bisa pairing lagi. Cuman ya harganya 700 apa? Sama aja kayak lu beli 2 lu bagi aja satu lagi. Cuma nggak dapet Case-nya gitu-gitu. Oh. Kalau gue headset gue 0 ke 1 ya. Paling bawah Nari, paling atas GSP gue udah gitu doang. Tengahnya JBL udah gitu gue. Karena gue udah lama nggak audisi suara soalnya. Oh, gue lupa. Ada Black Shark. Black Shark-nya Aldo tuh. Itu juga enak. Oh iya. Razer Black Shark Razer itu. Black Shark itu. Oh iya, Black Shark juga lumayan. Itu ringan, suara Iya, iya. juga enak. Cuman kalau agak ditaruh- takut ininya patah aja. Iya. Kan dia tipis, tapi sama ininya nggak. Tapi sama Aldo juga sering jatuh juga kok. Iya Nggak sih. terlalu bermasalah. Tapi emang kalau untuk gue, kalau suara tuh, kalau lu jarang dengerin headset-headset yang suaranya netral, flat gitu ya. Lama-lama tuh kuping lu ke kiri atau ke kanan tuh, udah gitu. Gue udah Iya sebenarnya kelamaan nggak enaknya gitu sih. Kalau lu udah biasa dengerin yang suaranya lebih apa Kalau namanya? yang satu warm banget. Suaranya bener-bener flat. Pada saat lu dengerin yang lain tuh jadinya jadi susah buat lu balik. Sama sih semua sih. Sebenarnya yang nentuin awal dari lu paling sering dengerinnya pakainya apa. Iya betul. Kalau dengerin suara yang benar-benar bumi banget, lu nyobain yang lain rasanya jadi jelek. Kayak gue kan biasa pakai Nari ya. Kan bassnya lumayan ganggu tuh sampai gue turunin. Terus gue pakai JBL Quantum nih. Gue kaget loh. Ternyata semua lagu yang gue dengerin tuh bassnya nggak segitu banyaknya sebenarnya. Iya, tapi Iya. kan bass boosted banget kalau headset yang gaming. Iya gaming gitu. Ya sama kayak JBL kan juga gitu. Yang kita mainin equalizer. Iya kita benerin. Iya. Baru mulai jelas gitu. Kalau JBL dari software firmware-nya, yang orang yang nyanyi di belakang. Iya jadi aneh. Kakak Iya. kayak nyambung kayak maksain untuk 3D. Iya. Kalau JBL dari software-nya. Tapi gue selalu off special audio. Tapi 7.1-nya bagus. Ya 7.1 sih gua akuin emang apa untuk specialnya bagus. Nah banget. ya itu berguna ketika pas gue lagi sering mainin game sekarang. Ya itu bisa berguna banget Enak ya. enak banget. Kalau gue main Valorant nggak guna. Audio begitu. Nggak. Ya Valorant HRTF kan sama kayak CS Kayaknya kan. baru mulai SRTF. Emang update, baru? Kayaknya baru habis ya. Oh gua kira dari awal udah sama kayak CS. So ingat gue lupa. Lalu San, audio. Kalau gua 3 jutaan deh kayaknya. Kalau sweet spot untuk audio. Kalau bener-bener mepet banget ya paling lo ngambil M50 atau M40. Jadi soalnya kenapa di 3 jutaan harusnya lu bisa dapetin HD Sennheiser sih. Lu bisa dapetin 59 590. 500 HD 500an seri. Kalau lo mau agak dark ya 500 kayak 555 deh so gua. Kalau mau agak lebih bright 598. Karena gua pakai 598 jadi gua udah rada susah buat nerima yang lain. Kayak waktu itu kan gua dengerin JBL berapa sih yang itu? Jur? Quantum 900 ya? 800 iya. Jadi waktu gue dengerin di studio tuh gue ngerasa enak kok gitu loh. Terus pas gue sampai rumah gue bawa, lo coba. pas si Jordi nggak lihat, gue bawa balik. Terus gue coba dengerin, kok pada saat nggak ada suara apa ya di sekeliling gue dan gue bisa denger di rumah duduk gitu dengerin lagu yang gue bisa dengerin ya. Pas gue dengerin tuh kok wah jelek banget ternyata suaranya dibandingin sama Soalnya dia ada ANC-nya juga. Iya. Dia ngejual ANC-nya juga. Nah itu, yang menurut Sony jelek di gue lebih bagus. Karena gue harian pakai Nari Ultimate, Nari Essential. Soalnya itu upgradean dari Nari. Ya sebenarnya sama aja Iya. sih. Maksudnya gue ngasih dia coba GSP kan, GSP 670 terus dia bisa coba
bangsat lah, bisa gue balik ke nari gue lagi gitu. Karena harganya berapa kali gitu. Betul. Iya, Karena jadi emang kayak gitu. Tapi cuman JBL Quantum itu yang satu-satunya barang Sony yang dia bawa pulang terus dia balikin. Dia balikin lagi. Dengan sadar nih, gue balikin nih. Iya, benar. Dan Soalnya gak ada yang bener-bener. pakai di kantor ini. Ajaib loh itu loh. Gak ada yang sentuh tuh barang sama sekali di kantor Karena gue ini. pajang di atas. Iya benar-benar nggak ini banget. Ya makanya sih Gua sebenarnya dari situ sih. Jadi kalau lo pengen kayak lo kalau lo mengharapkan mendapatkan suara yang sesuai dengan apa yang orang recording dan rekam dan ingin lo dengerin, ya lo dengerin yang pakai headset yang sesuai juga. Kenapa menurut gue sweet spot itu di 598 atau M50 gitu? Ya karena lo nggak memerlukan power lagi. Karena itu udah cukup. Jadi menurut gua untuk starting awal ya lu dari situ. Ntar setelah itu baru ya lu kayak ya HD 600 lu bisa naik atau HD 800 kalau lu misalnya ada di atas 10 juta budgetnya gitu loh. Yang lo mau Iya, tuh S800 ya? Iya, HD Yang 800. 26 juta. Enggak, yang itu kan yang 26 tuh yang S 800S. Oh. Kalau yang 800-nya kayak sekarang secondnya udah bisa dapat di bawah 10 deh. Jadi lu bisa pakai itu, terus lu bisa kalau mau pakai buat deck atau amp gitu ya lu bisa pakai punyanya Sheet, itu modalnya paling cuma 5 juta. Jadi harusnya udah cukup mendapatkan audio yang sesuai sih. Kalau lu pengen dengerin lagu yang soalnya beda jauh banget sih, terutama kalau lu misalnya dengerin lagu-lagu kayak rock klasik gitu yang udah di remaster ulang dan segala macam. Berasa sih kalau Itu lu bakalan karena apa patokannya gue 598 dan gue udah diperkenalkan dengan headset yang kayak karena bokap gue dulu kan audiophile ya, jadi dia suka banget ya kayak speaker gue gitu. Pada saat gue coba dengerin speaker yang sobek yang jadi kalau gue dengerin yang kayak lebih, jadi dulu ada kayak Bose juga, ada JBL, ada Roxanne Candy gitu punya bokap itu ada banyak gitu. Jadi pada saat gue nyoba sesuatu yang beda kayak apalagi dulu buat gue Bose itu cukup baik gitu dan bokap gue bilang ini tuh biasa karena tempat kita dulu di apartemen kecil gitu di apartemen di Korea itu kan kecil jadi ya mau nggak mau lo harus pakai speaker yang kecil gitu. Cuma pada saat bokap gue jelasin ini pakai Bose karena masalah ruang gitu kecil dan menurut gue suaranya untuk nonton film udah benar-benar bagus banget. Cuman udah fill the room. Iya karena udah fill the room dengan ya cuman 5.1 tapi kecil banget gitu. Cuman pada saat gue dengerin speaker yang harganya ya 5 juta gitu home theater kok kalah sama Bose punya gitu loh yang ukurannya Kecil. iya dibandingin sama floor standing speaker gitu loh. Kenapa gitu loh. Cuman ya bokap gue ngajarin kalau ya emang ada limitnya di situ dan biasanya kalau lo di harga tertentu biasanya makanya menurut gue audio itu sweet spotnya adalah sebelum lo loncat dengan loncatan yang tertinggi ke atasnya itu adalah sweet spotnya. Jadi menurut gue ya kalau di harga 1 sampai 3 jutaan adalah sweet spotnya untuk Gaming. Untuk headset atau headphone gitu. Karena untuk lo dapetin kualitas yang naik lebih bagus dari yang lo punya di harga segitu, Naiknya bakal jauh. naiknya dikit, Iya. kualitasnya dikit, tapi harganya tuh loncatnya jauh banget gitu. Ya lu pengen ngejar ke preferensi suara lu itu tuh dikit banget tapi Iya, tapi Makanya loncatnya tuh jauh. Paling seru tuh pas lu baru kenal audio tuh. Jadi lu dari headset 50.000 ya kan, pindah ke headset 100.000. Oh, ternyata lagu yang sering gue dengerin ada instrumen ini nih. Pindah, Iya. oh ternyata ini nih, ada ini nih. Sampai akhirnya lu nyentuh 1 juta. There's nothing new dari headset yang lu dengerin. Cuman makin jernih, makin space-nya makin gede Iya, gitu. lo mulai kedengeran Imagine-nya ada makin bagus. ada badannya sih. Yang gue ngerasa sih kalau dari itu dari badan. walaupun sekarang udah mulai yang harga-harga murah tuh juga Iya, sekarang udah mulai ngejar. impresif. Iya, impresif Impresif banget. banget. Kayak apa sih waktu itu yang lu ya, pernah ngasih dengerin gue? Lu apa sih? Lu ya gue lupa. Oh, salah pasti selalu gitu-gitu. Enggak ada setelah gue Moondrop. pernah ngasih dia juga. Iya, gue TWS. lupa tapi apa. Yang warna putih bukan? Pokoknya yang lu bilang yang gue tebak harganya 800-an terus lu bilang harganya berapa gitu. Bukan. Enggak ada waktu itu gue lupa. Pokoknya ada lah Bagus. TWS. Pokoknya Iya, TWS. Cuman gue gak nyangka kalau harganya serendah itu. Dan Karena Cina kualitasnya sih. yang iya, makanya gue bilang kan, Kan oh namanya gila gini. sekarang sih ngeri jor gue bilang kayak gitu. Civi Cina. Bukan emang. Enggak, maksud gue kan orang high Hi-fi. Nah, ini Hi-Fi. Oh. gitu kalau China audio itu. Fidelity. Tapi emang gue akuin sih kayak sekarang tuh kayak tube amp dari Cina tuh bagus-bagus loh. Kayak kemarin Sekarang banyak yang sekarang DIY M. iya, sekarang banyak yang DIY dari Cina dan mereka udah ngejualin dan bisa dikirim. Mahal banget ya.
Itu kayak mitos gitu dalam kehidupan kita manusia jata gitu. Iya. Top M tuh mahal banget. Yang Sennheiser yang paling mahal itu ya, yang top M. Iya, kayak gitu-gitu top M tuh mahal banget. Tapi tetap ya kalau kita ngomongin wireless, tetap WH. Gue masih belum, gue nggak tahu ya kenapa ya. Gue masih nggak nemu loh suara yang paling nyaman buat gue masih untuk wireless. WH gue nggak ada yang bisa nyentuh mendekati gitu, nggak ada. Tapi yang Sennheiser tuh kan belum coba. Yang Sennheiser mana? Yang Yang G9 70. Yang apa? Yang gue kemarin nawarin lu. Yang wireless master. Oh tapi kan gaming. Tapi lu nggak demenin ya Sennheiser juga. Iya gue nggak suka seri gamingnya. Maksud gue kalau mereka bisa ngeluarin seri 600 atau 500, iya yang wireless, gue mau. Kalau WH soalnya enteng banget Jor, Sennheiser tuh. WH tuh kan, maksudnya enteng? Ini juga enteng headsetnya. Iya. Enggak, WH kan itu juga. WH tuh 200-an gram doang, makanya itu yang bikin lu nyaman pakai lama. Oh iya. Sama ini. Enggak, maksud gue dibandingin sama punyanya gamingnya Sennheiser. Itu 300-400. 300-400. Oh iya, nggak terlalu berat sih. Nggak terlalu berat, cuman tapi semua ini memori foam. Jadi nyaman lu pakai lama. Jadi sebenarnya oke. Cuman jangan dibawa pulang. Enggak sih, gue emang nggak bakal. Gue emang nggak tertarik sama headsetnya panas lah. Sony. Ngambil headset dia emang nggak terlalu panas. Iya, gue nggak. Soalnya gue cuman perlu. Iya, soalnya setelah udah. Nggak, soalnya kan yang kita kecewa dari WH kan mic-nya doang kan. Kita jadi nggak bisa pakai buat kalau main. Iya, itu doang yang gue nggak suka. Makanya mau nggak mau gue tetap harus punya spare satu. Iya. Soalnya kan akhirnya kan gue makanya juga yang satu lagi kan ada Razer apa sih itu? Nari Ultimate itu. Oh iya, ada Nari Ultimate. Pakai Nari Ultimate. Itu iya kan ada di gua Nari Ultimate. Yang lu pakai? Gua Essential. Di gua kan yang Ultimate. Jadi yang bisa getar itu loh. Yang bisa getar, Cok. Iya, yang bisa getar. Yang kalau kena AC dingin dulu. Iya. Adem soalnya ada iklan yang pendingin. Essential juga dingin. Iya, bentar doang. Bentar doang, betul, hilang habis. Ya saya yang itu juga sama dua-duanya kayak kalau soalnya kita ngeluarin panas. Iya. Itu kalau bisa hilang dinginnya, itu magic. Iya, itu magic. Iya, baru magic. Itu ilmu hitam itu. Oke, peripheral keluar kita. Sekarang kita lari ke gadget seperti handphone. Speaker. Oh, speaker ya, mau speaker ya? Kalau speaker ya Sony aja lah, biar speaker cepat. Sony aja lah. Speaker kita mah sampah-sampah juga enak. enak. Soalnya kalau speaker gue dari dulu cuma pengen satu sih, audio engine yang A2 plus itu loh. Audio. Sebenarnya sih kalau speaker ya, gue sih jujur kalau sekarang karena ada Bluetooth ya, gue lebih mentingin. Jadi buat gue ya udahlah edifier lah. Soalnya yang punya Aldo. Enggak, yang punya Aldo itu terlalu bumi. 1.700 kalau mau. Itu berapa? Nggak inget gue. Ya lihat kan itu ada Tokopedia. Nggak inget gua. Ini nanya salah saya di mana? Itu berapa? Dia kayak dia lagi jelasin sebagai itu tuh yang bete. Tapi nggak punya produk knowledge. Nah ini kok, naik kali harganya. Enggak, gue beli udah lama sih. Lu beli berapa? Gue beli 1,7. Itu ada yang 1,7 di bawah. Nah itu ada. Itu bedanya sama ini apa dong? Ya nggak tahu. Mungkin beda versi kali. Ini bagus Son. Ya buat gue, ya kalau lu suka lebih bumi ya mungkin nggak cocok. Beli. Ya itu gue masih ada hadiah ulang tahun buat tahun lalu belum saya minta. Ini buat gue lebih inilah. Cuman lebih meja gue nggak ada space speaker, sama aja. Meja gue nggak ada space. Kasih tahu dong, speaker gue sekarang apa? Apa ya? Oh dia sekarang pakai Simba CST 600N anjay. Ada RGB-nya, bisa muter radio, bisa Bluetooth tuh, keren deh. Gue yang penting kenceng gue sekarang. Suara kenceng banget coba. Suara kenceng banget. Ya gue yang penting kenceng tuh dah. Gue udah malas belajar Son. Karena headset menurut gue udah gak ada habisnya gue. Ya udah speaker yang penting kenceng aja gue udah. Pokoknya dia ngeliat di atas tuh gak ada yang pakai kan, gue bisa review gue taruh di meja kan. Di bawah tuh ada nama dia tiba-tiba. Gue nggak tahu. Headset 70.000, speaker 70.000 ya gue pakai 2 tahun. Iya speaker nggak susah sih. Tapi gue pribadi sih menyarankan karena gue udah ada speaker dedicated hi-fi speaker, jadi gue nggak perlu. Jadi gue kurang tahu ya. Tapi sebenarnya speaker tuh paling jarang lu ganti nggak sih kalau nggak rusak? Iya kan gue itu yang masih ada Altec Lexing ATP3 itu. Iya yang gue malas beneran itunya. Resistornya copot. Ya solder aja. Mager, mukanya ribut itu. Kan dia nggak pakai ini, nggak pakai screw, dia kayaknya pakai lem ya. Iya. Oh pakai lem. Oh iya harus beli heat gun berarti. Iya harus beli heat gun. Jangan sama ya emang. ini sih Son. Apa? Kalau main speaker nggak Bluetooth, gue punya yang itu loh, dongle buat Bluetooth yang punya Logitech gitu loh. Jadi ketika lu colok, iya dia bisa jadi Bluetooth. Iya tapi kan harus speaker aktif juga ya. Iyalah nggak bisa pasif. Iya. Tapi kan di amplinya lu bisa colok. Iya, oh iya yang benar. Ya menurut gue sih ya itu sih intinya tetap baliknya ujung-ujung ke situ sih. Kalau menurut gue kalau lu belum punya speaker apa-apa
Kalau emang lu budgetnya benar-benar terbatas ya lu beli ini gitu loh. Tapi kalau misalnya lu punya budget lebih ya lu bisa beli bookshelf speaker lain yang pasif. Cuman kan lu keluar duitnya 2 kali. Lu perlu beli amp, kalau lu perlu beli deck, sama lu beli speakernya. Nih rekomendasi gue. Mana tuh? Nih, Apa rekomendasi ini? gue. Ini Yang oke penting nih ada tulisan robot. powerful bass. Namanya ada robot ya. Wah, Rekomendasi powerful gue Google Nest Mini aja ya kalau buat speaker ya. Oh iya, Google Nest Mini bagus banget suaranya. Bisa diajak ngobrol lagi. Tapi kalau gue jujur gue speaker gue sama sekali nggak pengen belajar, walaupun di rumah gue masih ada ampli, masih ada speaker lengkap, gue nggak mau nyalain, gue nggak mau belajarin karena nggak ada batasnya tuh. Kalau audio tuh bahaya mainnya gitu. Iya Oke. sih. Pindah. Indah. Udah mau berapa jam gitu? Mau 1 jam? 1 jam. Mau Yaudah, soal. sekarang ke Smartphone. terakhir nih ya. Laptop? Oh iya, Laptop dulu apa smartphone dulu? laptop dulu deh. Ya udah, Kita laptop. Oke, kelar. Jordi MacBook Air M1 terima kasih. Sama MacBook Air M1, terima kasih. Gua kemarin yang OLED. Zenbook, Iya. Zenbook OLED. Gua Zenbook Gue OLED. lupa lagi gua. serinya berapa. Pokoknya namanya Zenbook. Pokoknya satu-satunya yang OLED coba itu Zenbooknya kan. Pokoknya gue yang Zenbook OLED. Tapi gue kemarin baca berita si Asus tuh mau ngeluarin VivoBook Pro yang pakai Ryzen. Tapi nggak tahu. Desainnya juga VivoBook baru. Pro tahun lalu ada kok yang Ryzen. Ada. Ada ya? Kita Gua pernah nggak ini. inget gua. Kita tahu VivoBook selalu Intel. Iya Intel so gua. Jadi VivoBook yang gua- jadi gua nggak ber. Pro. Yang bisa main game kan? VivoBook Pro-nya. Iya ya. Iya. VivoBook Pro bisa main game. Itu tahun lalu kita dapat AMD itu. Oh ada ya? Gua nggak gua. Harusnya dikit tuh. Pokoknya gua Tahun antara itu lalu. sih. Harusnya dikit tuh. Tebel Jor, lu nggak mau pakai Oh itu. iya bener. Gue sih pokoknya kalau nggak yang Zenbook OLED gue tetap balik ke sini sih. Game 14. Iya. Ah ya, gue antara game 14 sama M1 gue itu. Gue 0 atau 1, udah gitu doang gue. Gue Gua antara M1 itu dulu. sih, karena Karena M1 oh kalau gue yang buat gue kerja gue apa aja sih, yang penting Yang lebih penting- kenceng aja dari itu. Tapi kalau buat gue bawa kayaknya M1. Udah gitu. yang penting lebih kenceng dari itu. Iya, pokoknya lebih kenceng. Sama pokoknya laptop tuh port displaynya kalau bisa 5 gue. Ya gue wajib ini sih kalau menurut gue. Yang 14. Ini emang Iya. enak banget sih ini. Baterainya awet. Ini gue gak nyolok baterai nih dari tadi. Itu Iya, baterai awet. Iya. Sama OLED yang OLED juga. Apalagi kalau Berapa semuanya jam? lu jadiin dark mode. Ini 8 jam. M1 bisa 18 jam selalu. Ya M1 Apa? dia- Ya beda dong. Iya. Lo nggak bisa bandingin arsitektur. motherboard Ya M1 pada segini. Sisanya baterai juga dia bisa. Itu. Iya, tapi pada saat lu suruh M1 lu ngerender 3D juga pasti Iya, dibantai. pasti ngap-ngapan. Iya, makanya orang banyak yang salah kayak Salah bandingin, iya kayak salah kaprah tuh kayak misalnya MacBook harganya Oh dia harga- ngebandinginnya sama ini ya? misalnya harganya iya. Speed yang ininya loh. Berspeednya yang dibandingin, bukan Iya. bukan ininya. Sama Yang orang tuh stabil. bandingin tuh harga. Kayak misalnya MacBook harga 25 juta dibandingkan sama laptop yang harganya belasan juta. Ya kan lu anjing juga, lu bandingin sama laptop yang harganya kurang lebih mirip lah. Lu bandingin performanya gitu. Bukannya banyak yang bikin tes laptop M1 12 juta sama PC-PC yang lebih mahal gitu ya? Tapi ngetesnya bukan di 3D sih, ngetesnya di render Premiere Pro. Jadi kan Premiere Pro tuh termasuk Kalau Premiere Pro iya. iya, makanya kelihatannya kan M1 lebih kenceng kan. Iya. Kalau di skenario-skenario lain kan Iya, baru itu kan kelihatan. lu berarti cherry picking kan. kecuali Iya, lu kalau mau cherry pick. tesnya pakai benchmark yang punya kita. Iya kan, kayak Itu di situ baru kan lu bisa lihat reliable, emang lu baru benar bisa gitu. lihat. M1 tuh emang di Cinebench R23 lumayan kelihatan, apalagi di single core kan kenceng Iya. gitu. Tapi pada saat lu Mati. sustain lama, keuntungannya pasti M1 adalah lu nggak perlu nyolok, itu doang Iya, sih. itu doang. Lu nggak nyolok tuh performanya tetap kenceng Stabil. gitu. Tapi kalau laptop kan langsung ngedrop kalau nggak dicolok. Oke. Udah, laptop udah selesai sampai situ. Smartphone. Nah smartphone dari gue ya karena gue nggak tahu apa-apa ya smartphone gue ya. tahu Sony simple. Jadi smartphone NFC. gue, Udah. iya gue yang penting HP-nya ada NFC. Udah. Udah. Itu. Udah. NFC, Emang udah NFC, umur. NFC sama AMOLED udah itu. Udah doang. ngomong udah umurnya begitu. Lo nggak tertarik dengan layar 120 Hz di handphone? Enggak. Karena gua nggak pakai. Buat apa? Layar 120 Hz buat gua Biar di lo HP. browsing Reddit lebih nyaman. Cuman nggak ada gunanya juga karena nggak penting buat gua. Nah, AMOLED-nya lo pakai buat apa? Apa? Emang lo masih Enak nonton kalau malam. entertainment? Warna dong. Oh, Warna terus kalau Tapi film kalau entertainment gua enggak. baca kan, kalau baca kan jauh lebih enak AMOLED. lu bisa tetap full brightness tapi tetap gelap. Tetap gelap iya. kalau nonton masih Gua nggak pernah Nggak nonton pernah di nonton di HP. HP. Nggak pernah. Ya, Soal TV. kecuali itulah kalau nggak bokep, ya, video-video ada namun dari mana itu yang ditonton. Video-video. Oh iya paling kalau Gitu-gitu, video-video disturbing. video-video nggak jelas gitu ya paling gua masih ngeliat cuma kan nggak lama. Hmm. Jadi gua itu dua doang sih buat gua yang penting. Lu Harga sama battery life deh sama battery. Oh ya, harga yang lu pengen bayar berapa kalau handphone? Menurut masuk akal?
Ya paling gue maunya itu kalau misalnya itu ada semua karena gue nggak tahu harga HP karena HP kan gue selalu dikasih sama Jordi ya. Jadi harapan gue adalah 800.000 lah. Gue pengen baterainya lama, pakai AMOLED, ada NFC, gue rela 800.000. Kalau lebih mahal dari itu nggak mau, gue ngapain? Mending minta diri kantor. Dia mendingan gue dikasih sama Jordi, Jor ada HP yang ada NFC, ada AMOLED, baterai oke, ini ada Son. Ya udah itu gue pakai, bodo amat mereknya apa gitu, gue nggak peduli. Udah yang penting itu oke siap Jor gue pakai. Tapi bukannya sempat lu pengen ganti iPhone? Ya masalah privacy. Cuman itu balik lagi kayak gue rasa gue lebih sering pakai keyboard, jadi gue rasa mendingan gue ke keyboard atau gue ke action figure. Jadi Sekarang udah jadi action figure, dulu kan belum ya. iya, jadi gue mendingan Susah banget. Gue dari semua orang gue coba racunin mainan. Sony itu paling berat. Dia Ternyata dia mendatangi sendiri. oh iya, emang mesko kontol. Mes kontol kalau sebutan memang anjing. Semenjak Tapi ngomongin mainan, McFarlane sekarang masuk Toy City loh. McFarlane. Iya. Tapi gue gak demen dia orang Ada McFarlane. Witcher 3. Jadi gue kemarin ke Toy City-nya GI, itu McFarlane Witcher 3 pada rapi semua di sana. Bagus Witcher 3-nya si Geralt. Iya, B aja sih sebenarnya. Coba lihat. Soalnya yang Geralt yang mendingan lah dari si DPR langsung. Ntar jadi muter-muter pasti cuy. Oke, kalau handphone, iPhone gue rasa iPhone 12 sih. Karena dia OLED. iPhone 11 sama iPhone XR tuh masih LCD. Dan konten-konten TikTok sampah itu kan masih suka ngebanding-bandingin iPhone 11 sama iPhone XR ya. Jadi gue gak ngerti ya, sebenarnya mereka ngerti apa enggak, tapi iPhone 12. Lu 4-5 tahun ke depan tuh pasti masih aman banget, lu gak usah takut. Dan lu jangan harap M1 masuk ke iPhone yang gak guna ya. Gak ada gunanya itu barang. Nggak ada gunanya di iPhone. Iya. Kalau Android, berat. Aduh, ini nih. Oppo Find X3 Pro. Gue nggak big fan of Find X3 Pro sih, tapi Find X2 Pro gue demen. Karena X3 Pro tuh ngejual kamera mikroskop yang gue rasa nggak semua orang akan pakai sih. Iya. Tapi kepake ternyata untuk gue. Mungkin kalau disuruh pick Android phone. A72. A72. Surprisingly nggak mahal. Dan Decent. layar AMOLED dan dia pakai One UI 3.1 yang enak banget kan? Tentunya enak banget kan? Parah kan? feels good, close to the Lu stock. ngerti kan sekarang kenapa gue suka banget One UI kan? One UI itu enak banget. Kalau kita nggak ngomongin stok ya, kita nggak ngomongin Pixel, kita nggak ngomongin OnePlus yang masuk ke sini dan segala macam, kita ngomongin yang resmi. Gue bakal ngambil A72 atau mungkin Gue prefer One UI daripada stok. ya gue kan nggak pakai stok. Dulu gue pakai stok kan LG Nexus 5 udah lama banget. Maksud gue kalau kita ngomongin resmi ya, kalau nggak A72 karena mungkin gue belum coba, tapi gue fine kalau dikasih S10 atau gue dikasih, maksudnya A72 kan nggak terlalu mahal kayak 6 atau 7 kan, bukan yang sampai 18-20 juta beli motor gitu. Jadi gue masih rela keluar itu kalau emang gue nggak ada asupan handphone dan apa, tapi tetap gue akan milih iPhone dulu sih out of everything. Oke. Kalau gue setelah si Jordi kan ada iPhone 6 Plus yang nggak kepake. Udah gue benerin home buttonnya segala macam, gue pakai, ternyata masih sangat usable untuk keseharian gue, yang gue nggak terlalu intens banget pakai handphone. Jadi gue memutuskan untuk iPhone 10 ya, bukan 10s bukan 10R, tapi iPhone 10 doang itu masih usable banget. Dan gue berencana untuk beli itu juga karena menurut gue masih bisa dipakai. Habis itu kalau Android, yang penting sama kayak Sony, yang penting NFC sama OLED, baterai bagus. Iya. Gue gak ada preferensi apa-apa. Gue Android preferensi gue pokoknya main Warif 60 fps aja. Udah itu dong yang gue kejar sekarang. Gue gak peduli game lain, gue cuma main Warif 60 fps. Karena semakin kesini lu semakin jarang megang handphone dong. Ya gue Android gue cuma dipakai buat main sama buat baca komik, udah gitu doang. Paling kalau handphone lu cuma buat GoFood. Iya, GoFood, Iya. Grab, Shopee Food. Itu doang. Iya, Oke. makanya. Kalau dulu Tinder ya. Ya dulu Tinder. Oh iya, nyari ringan juga sih. Oh, gua nggak ngaruh. Lu kan Gua. nggak terlalu concern gua. Iya. Lu kalau megang ROG Phone pasti lu tau beratnya itu kan? Iya tahu tuh. Cuman gua nggak buat dipegang. Maksud gua Iya kan, sih, tapi mungkin gua- karena lu nggak nonton sambil tiduran. Oh iya, Gua gua kalau ada HP sama Will nggak suka begini tiduran nonton. Iya, suka jatuh ke muka. Capek banget. Jadi berasa kalau berat itu. Iya, gua sih Tapi nggak gue sih. nggak nyampe Gua yang nggak. enteng itu sih gue nyari. Yang penting ya enak aja. Oppo Reno tuh enak, ringan banget. Ini Reno 8. Gitu. Dah, Dah, segitu aja. habis. Apa lagi? Habis dah, udah nggak ada lagi. Oh iya, sama kalau lu pada punya ide buat konten SJW itu Produser malas. kedepannya Males banget jadi produser. kedepannya apa? Karena
Gue malas mikir. Jadi tulis aja di kolom komen, dan kalau masih ada yang nonton sampai sekarang, lu hebat tuh dengerin 3 obrolan orang idiot Gila. lah, tiga Udah jam 3 orang pagi. gila. Sekarang udah jam 3 harusnya gue sahur. Cuman ya udahlah, kita lanjut. Gue masih harus ngerjain apa ya? PES. Ini apa namanya, RE sama Mobile Legend. Mobile Legends. Oke, aja terima kasih dan SCW, sampai jumpa di SCW selanjutnya. Bye. Oke. Bye.